Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih member Asioti sudah pada hadir di siang hari ini. Kita hari ini bakalan ngebahas mengenai sertifikasi SDPPI untuk perangkat IoT. Jadi hari ini kita ngobrolnya serius-serius santai aja. Nggak ada MC, nggak ada host, jadi cuma saya sama Pak Jo ya Pak ya. Kita berdua ya Pak ya. Yap. Ini judulnya kayak mau bikin diskusi Clubhouse tapi kelihatan videonya, kelihatan mukanya. Karena akan ada paparannya. Jadi mungkin awal-awal kita akan ngobrolin dulu ini kalau dari kita kenapa sih Asioti kok pada akhirnya bikin kegiatan ini gitu. Karena kita ngelihat kemarin ini sebenarnya dari pihak regulator itu sudah mendorong adanya penyelenggaraan IoT ya untuk lisensi System.IoT. Nah dari situ salah satunya itu aturannya itu adalah bekerja sama dengan penyedia perangkat. Nah penyedia perangkatnya sudah memiliki sertifikasi SDPPI. Setelah kita cek ternyata masih banyak sekali penyedia perangkat yang kita udah tahu mereka-mereka itu sudah pada bikin perangkat, sudah diimplementasikan dan sudah komersialisasi setahun 2 tahun gitu. Namun ternyata perangkatnya itu belum disertifikasi SDPPI. Nah, ini yang lalu menjadi pertanyaan nih sebenarnya ada apa sih masalahnya di lapangan gitu dan ternyata banyak juga teman-teman yang udah POC bahkan bisa sampai implementasi itu belum menyadari kalau ternyata perangkatnya mereka itu wajib untuk disertifikasi SDPPI. Nah, ini juga yang akhirnya kita kemarin banyak sebenarnya diskusi-diskusi offline gitu, misalnya Japri atau gimana DM gitu, yang akhirnya kita akhirnya mendingan kita bikin satu pertemuan langsung, sekalian silaturahmi juga. Cuma emang karena masih COVID, jadi kita masih virtual silaturahminya, kita diskusi bareng terkait dengan isu ini gitu. Dan kita juga ada sedikit sosialisasi. Mungkin setelah ini saya akan menyampaikan sedikit paparan yang nanti habis itu akan disambung oleh paparan dari Pak Jogianto yang sekarang juga sedang bergelut dengan sertifikasi perangkatnya ya Pak ya. Ya, nanti setelah itu habis itu kita akan buka sesi diskusi bersama, tanya jawab. Nanti feel free aja, langsung raise hand aja, terus udah gitu bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan videonya untuk bertanya langsung. Nah, selama paparan mohon teman-teman kesediaannya untuk mute mikrofonnya terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya paparan. Jadi teman-teman yang lainnya bisa mendengarkan dengan baik. Seperti itu. Kita mulai aja ya Pak Jo ya, sambil teman-teman yang lainnya pada masuk. Ya. Ini saya coba share screen. Tadi saya pagi tuh udah nyoba bikin sedikit materi lah ya, untuk menjelaskan sedikit mengenai regulasi IoT di Indonesia, khususnya untuk sertifikasi perangkat SDPPI. Ini tanggalnya masih salah nih. Nah, ini apa sih sebenarnya definisi dari regulasi itu gitu, khususnya untuk regulasi telekomunikasi. Secara luas, regulasi itu dibuat oleh pemerintah sebagai intervensi kepada operator dan provider telekomunikasi di negara yang bersangkutan untuk mengatur sistem hukum seperti kontrak dan hukum anti monopoli. Jadi tujuannya adalah untuk mengontrol agar tidak terjadinya monopoli, itu tujuan yang paling awal. Selain itu juga ada pengontrolan terhadap pasar telekomunikasi, contohnya seperti tarif, sehingga tidak ada yang namanya kartel. Dan juga menetapkan regulasi terkait kontrol peralatan telekomunikasi yang datang dari luar negeri, menetapkan regulasi sosial dan lingkungan telekomunikasi, dan tentu saja terkait dengan pajak dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dalam bidang telekomunikasi. Nah, itu sekarang ada BHP dan USO. Nah, untuk definisi yang lingkup lebih kecilnya lagi, itu regulasi ekonomi telekomunikasi itu terkait dengan setting harga, entry restriction, service obligation, terus juga untuk cost dan untuk investment, untuk keputusan investasi. Ada juga regulasi yang terkait dengan kesehatan, safety, dan resiko. Itu dia kenapa kalau perangkat itu
ketika kita melakukan pengujian di lab uji itu ada juga pengujian untuk safety-nya juga. Jadi dipastikan kalau perangkat, apalagi perangkat telekomunikasi pasti kan menerima dan mengirimkan gelombang radio ya, sehingga ada yang namanya standar safety yang harus dipenuhi. Dan terkait juga dengan lingkungan dan technical standar. Jangan sampai perangkat yang beredar di Indonesia itu tidak sesuai dengan standar. Itu sebenarnya yang jadi kontrol terkait dengan kualitas dan dari keamanan juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai peranan pemerintah untuk IoT di Indonesia, seperti apa sih gitu? Sebenarnya pemerintah tuh mendukung sekali ya perkembangan IoT di Indonesia karena melihat IoT itu sebagai salah satu kesempatan untuk mengembangkan sumber daya lokal agar kita bisa berpartisipasi aktif gitu. Kalau kita ngomongin soal misalnya 4G, 5G gitu kayak 4G lah yang sekarang udah ada. Itu kan semua perangkatnya kan kita impor ya. Hampir tidak ada yang value added yang bisa dikembangkan oleh local player seperti itu. Nah, itu dia kenapa sejak 2017 sebenarnya pemerintah sudah berperan aktif, ikut juga termasuk dalam Indonesia IoT Forum. Waktu itu bentuknya kita masih komunitas ya, forum. Terus dari gitu juga kita mulai lakukan lab uji baru, pemerintah di dalam negeri diperbanyak ujinya, tidak hanya lab uji milik pemerintah yang ada di Bintara, tapi juga lab uji swasta ditetapkan menjadi stakeholder dari lab uji yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah itu tahun 2018 juga pemerintah juga menyusun regulasi, terus berkolaborasi juga IoT dengan Kementerian Kominfo, terus membangun SDM juga, aktif berkolaborasi dengan ITU, dan tahun 2019 penetapan izin frekuensi untuk izin kelas LPWA di 920-923, dan kita juga masih berkolaborasi terus dengan pemerintah IoT untuk mengembangkan IoT di Indonesia. Nah, terkait dengan peta regulasi IoT ini secara makronya bisa kita lihat kalau refer dari definisi ITU kan IoT itu ada 4 layer ya. Ada aplikasi dan solusi, platform, terus network, terus bawahnya paling bawah adalah sensor, device, sama aktuator. Nah, untuk aplikasi dan solusi itu pasti regulasinya biasanya beberapa harus mendaftarkan di pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Untuk yang network gateway itu ada aturannya terkait dengan penggunaan frekuensi radionya dan tentu juga sertifikasi perangkatnya, perangkat gateway. Dan di device juga ada sertifikasi perangkat SDPPI untuk device-nya. Dan secara keseluruhan ini sekarang ada yang namanya penyelenggara jasa Syscom.IoT. Nah, ini yang Dirjennya sudah mau keluar dan sudah disosialisasi oleh teman-teman dari Kominfo juga. Nah, untuk kewajiban pemenuhan persyaratan teknis ini itu ada di PM Kominfo nomor 1 tahun 2019. Ini yang tadi 920-923. Nah, sebelum ke sini saya akan jelaskan dulu kenapa sih kok wajib ada persyaratan teknis itu. Ini semuanya dasarnya tuh ada di Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggara telekomunikasi. Jadi setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia itu wajib memenuhi persyaratan teknis. Nah, tujuannya apa dari sertifikasi sebagai proses untuk pemenuhan persyaratan teknis ini? Yang pertama adalah menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi. Jangan sampai perangkatnya itu tidak bisa terkoneksi. Yang kedua adalah mencegah terjadinya saling ganggu antara alat dan perangkat telekomunikasi. Itu interference yang sangat kita jaga. Terus yang ketiga, melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi yang emang kualitasnya tidak memenuhi standar. Misalnya tiba-tiba terjadi ledak lah atau apalah amit-amit ya. Nah, atau radiasi, nah seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi di Indonesia. Nah, bagaimana sih proses sertifikasi itu dan kewajibannya itu tertuang juga di bawah peraturan pemerintah. Ada peraturan Menteri Kominfo nomor 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Jadi semua alat dan perangkat telekomunikasi itu wajib untuk disertifikasi SDPPI. Kalau dulu
itu namanya sertifikasi postel. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering banget mendengar, oh handphonenya sudah sudah keluar sertifikasi postelnya sehingga sudah bisa launching di Indonesia, atau oh smartphone-nya gagal launching atau tertunda peluncurannya karena belum mengantongi sertifikasi, atau yang kemarin terakhir PS5. Oh, PS5 sudah bisa dijual di Indonesia karena sudah keluar nomor sertifikasi SDPPI-nya. Nah, itu sama juga, perangkat IoT juga seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu J harus memiliki sertifikasi dari SDPPI. Nah, untuk kewajibannya ini sudah diatur juga dalam untuk yang IoT dalam Perdirjen. Nah, ini ada beberapa Perdirjen ya, nanti juga bisa dibuka sendiri. Nanti ini materinya akan saya kirimkan juga via email buat bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan absen hari ini. Jadi ada Perdirjen nomor 2 itu tentang persyaratan teknis wireless lokal area network. Terus ada yang nomor 3 ini yang LPWA. Ada yang nomor 4 ini yang untuk yang short range communication, yang dedicated short range. Ada yang nomor 161 untuk yang teknis short range device-nya. Dan ada yang untuk yang perangkat seluler itu di Perdirjen nomor 5 tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu diatur semua, pengaturannya baru, dan di situ sudah mengakomodir keperluan dari IoT itu sendiri. Nah, setelah itu apa ya, sebentar. Nah, sertifikasi perangkat itu seperti apa sih? Nah, ini saya ada videonya ini dari teman-teman Kominfo. Bisa kita lihat dulu seperti apa. Bisa dikatakan kalau sekarang itu proses sertifikasi itu sepenuhnya sudah online. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum pernah sama sekali sertifikasi perangkat, itu dimulainya itu semuanya itu dari OSS. Nah, dan di situ nanti pilih komitmen izin komersial untuk mendapatkan NIB. Nah, setelah mendapatkan NIB-nya nanti langsung masuk ke layanan.kominfo.go.id untuk registrasi email, nanti akan dapat username password, nanti masuk lagi ke sertifikasi postel, nanti login, nanti masukkan NIB yang didapat, nanti registrasi untuk pelanggan, dan nanti dapat verifikasi untuk memulai proses sertifikasi. Nah, ini nanti ketika sudah terverifikasi, nah, ini nanti pemohon untuk proses sertifikasi, siapa sih yang berhak mengajukan sertifikasi SDPPI? Ini pemohonnya itu bisa dibagi menjadi 4, ini sesuai dengan pasal 59 Permen nomor 7 tahun 2018. Yang pertama adalah pemilik merek. Pemilik merek. Jadi kalau misalnya contoh perusahaan di Indonesia, perusahaan lokal, perusahaan A gitu. Nah, pemilik merek A, dia yang menjadi pemohon. Atau misalnya kalau misalnya perusahaannya di luar negeri, siapa? Ya itu bisa kantor perwakilannya atau distributor yang ditunjuk. Dan ini untuk satu merek itu hanya satu distributor yang ditunjuk. Jadi tidak bisa misalnya merek Vita gitu ya, berasal dari China. Nah, sampai Indonesia itu untuk tipe A sampai B itu yang sertifikasinya PTA, terus yang C sampai D, terus udah gitu sisanya yang sertifikasinya PTC atau PTD itu tidak bisa, itu hanya
Untuk merek ini berarti satu perusahaan saja, either itu kantor perwakilan atau distributor yang ditunjuk. Nah, kecuali misalnya distributor yang ditunjuk atau pabrikannya berbeda. Nah, itu kayak pabrikannya ada di Indonesia, si pabrikannya yang menjadi pemohon atau si perakitnya yang menjadi si pemohon itu. Nah, untuk sertifikasi sendiri sebenarnya prosesnya cukup singkat, bisa dibilang seminggu selesai. Jadi ada masukin dulu ID-nya, isi formulirnya, input dokumen persyaratan, nanti ada proses analisis, nah hingga nanti ada proses analisisnya dari kelengkapan dokumen maupun teknis, hingga nanti penerbitan SP2. Nah, penerbitan SP2 ini tagihan yang harus dibayarkan, nanti setelah dibayarkan langsung ke nomor rekeningnya pemerintah, itu dan harus dibayarkan ke nomor yang sudah ditulis di situ, jadi tidak bisa dibayarkan ke nomor yang lainnya. Nanti habis itu pembayarannya diterima, sertifikatnya berlaku efektif, dan nanti di situ juga ada QR code-nya, bisa dilihat. Sertifikat ini sendiri berlaku masa berlakunya selama 3 tahun, untuk nanti bisa diperpanjang kembali. Nah, yang di sertifikat itu bukan merek, tapi tipe. Jadi misalnya merek A punya 10 tipe, berarti yang di sertifikat itu 10 tipe, bukan satu merek A saja. Nah, yang kemarin masih banyak jadi kesalahan pengertian atau misunderstanding atau mispersepsi adalah ketika berbicara ngomong sertifikasi, teman-teman pada bilang, wah proses sertifikasi SDPPI itu lama, mahal, berbelit-belit, bolak-balik, merepotkan itu. Nah, ini ada sedikit misleading ya. Jadi sebenarnya sertifikasi SDPPI itu tidak sama dengan uji laboratorium. Jadi ada 2 tahap di sini. Yang pertama itu tahap adalah pengujian di laboratorium. Jadi perangkatnya Bapak Ibu itu diujikan dahulu di lab. Nah, diuji ini itu ada tiga hal kalau nggak salah. Frekuensinya, terus safety-nya, terus satu lagi nanti Pak Jo akan mengulasnya. Aduh tiba-tiba saya lupa nih. Oh, sebentar. Coba cek. IMC, Bu. IMC, Pak. Terima kasih, Pak Teja. Jadi IMS lagi IMC, safety sama frekuensi yang digunakan. Itu pengujian lab. Nanti di sini untuk uji lab tentu saja harus membayar biaya pengujian ke laboratorium tersebut. Nah, nanti untuk keluar, nanti baru setelah lulus keluar hasil uji labnya, dokumennya. Nah, ini yang sebenarnya di proses ini nih yang biasanya cukup lama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lama. Yang pertama, kita sebagai perusahaan yang mau menguji perangkat itu belum ada gambaran terlebih dahulu apa saja dokumen yang harus dipersiapkan, sehingga proses penyiapan dokumennya itu biasanya memakan waktu. Yang kedua, antrian di lab ujinya sendiri. Antriannya kalau lab uji yang punya pemerintah yang di Bintara ya antriannya agak lumayan, karena hampir semua peralatan telekomunikasi itu dimasukinnya ke situ. Karena memang sejauh ini yang paling lengkap yaitu yang ada di Bintara. Nah, setelah itu juga yang ketiga juga adanya ini ketidaksesuaian. Jadi contohnya nih perangkatnya LoRa, terus udah gitu frekuensinya 433. Padahal sebenarnya yang diperbolehkan itu sekarang itu 920 sampai 923. Nah, itu yang harus di-adjustment dulu. Berarti perangkatnya frekuensinya diatur ulang dan lain sebagainya. Jadi itu yang bikin prosesnya agak cukup lama. Nanti setelah hasil lembar itu keluar, nanti baru mengikuti pendaftaran ke sertifikasi SDPPI seperti yang di video tadi dan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu nanti harus memasukkan hasil dari uji lab tersebut, dan nanti ada biayanya juga dan untuk keluar sertifikasi SDPPI-nya. Jadi emang ada 2 komponen utama. Yang pertama di laboratorium itu sendiri, atau nanti baru nanti yang terakhir di sertifikasi SDPPI. Terus bagaimana jika misalnya saya punya perangkat dari luar negeri, saya nggak mau uji lab di Indonesia, ya sebenarnya bisa aja pakai hasil uji lab yang ada di luar negeri di salah satu lab yang sudah terverifikasi oleh SDPPI. Itu listnya sudah ada dan sudah banyak lab yang sudah terverifikasi. Cuma itu ya harus dipastikan, seperti misalnya contohnya paling gampang, paling simpel adalah
frekuensinya yang digunakan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Misalnya frekuensi LoRa gitu. Ya harus 920 923 gitu. Jangan frekuensi yang lain gitu. Jadi di hasil uji lab itu sudah ada keterangan tersebut dan tentu saja untuk biayanya sertifikasi perangkatnya untuk yang uji dokumen itu emang lebih tinggi dibandingkan dengan jika ujinya dari hasil uji lab yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini salah satu nih, misalnya ketika kita mau mengajukan uji, itu ada persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis itu nanti bisa kita lihat di Perdirjen yang tadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang nomor 5, nomor 3, nomor 4 tahun 2019. Ini contohnya untuk LPWA yang non seluler. Ini rentangnya di 920 923. Nah, ini ada nih nanti power maksimumnya berapa, di end-node-nya berapa, di gateway-nya berapa, terus udah gitu maksimum pita lebarnya berapa, duty cycle-nya, downlink uplink-nya, terus sama bahkan hingga dengan emisinya berapa. Nah, ini yang harus dipenuhi sebelum Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu itu memasukkan perangkatnya ke laboratorium uji. Nah, seperti itu. Sekian, nanti kita pasti bakal diskusi lebih banyak di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kepada Pak Jogianto, saya persilahkan Pak untuk sharing. Ya, Wit. Thank you, Wit. Oke, selamat siang semua. Oke, jadi setelah di-sharing tadi, Vita ya tadi ya tentang sertifikasi, belakangan ini kita baru aware bahwa kita cukup surprise ternyata banyak modul yang kita produksi itu memang belum masuk dalam sistem registrasi dari Kemenperin. Memang diizinkan oleh Kominfo. Diizinkan juga untuk melakukan trial market ya. Jadi di beberapa quantity sebelum itu masuk ke penjualan itu masih diizinkan untuk melakukan testing. Bukan berarti tanpa sertifikasi, tapi kita melakukan testing market bisa dibilang 100 unit dan lain-lain itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah masuk ke penjualan, nah ini yang jadi masalah, di mana untuk penegakannya itu kan ada Balmon, ada badan-badan lain yang akan melakukan screening ya terhadap frekuensi yang digunakan. Karena kan frekuensi ini sebenarnya benda jarang yang dipunyai suatu negara. Jadi semua udah diatur semua. Nah, tadi Vita juga mention perkara sertifikasi yang kita hadapi saat ini itu cukup membingungkan sampai saat ini. Saya nggak, Fit, ini ada beberapa data yang ternyata nggak boleh dikeluarin, Fit, tentang hasil tesnya yang ada di lab-nya Polytron di Kudus. Jadi sementara ini saya nggak bisa share dulu, tapi intinya yang pasti kebetulan Polytron itu punya lab yang disertifikasi oleh Kominfo. Itu letaknya ada di Kudus. Welcome kalau teman-teman mau coba ke sana atau mau sertifikasi sana. Sampai saat ini yang jadi concern kita adalah costing. Jadi costing dari sertifikasi modul IoT ini cukup mahal menurut saya. Karena mengingat modul IoT ini satu biji mungkin sekitar 100 sampai 300 ribu lah. Ini kita bilang modul ya. Jadi dari situ dengan beban sertifikasi yang mencapai estimasi kita sekarang, rough estimation-nya kita itu sekitar 17 juta satu modul. Ini yang kita coba untuk brought up ke teman-teman dari Kominfo. Apakah ada cara atau regulasi yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk memberikan harga sertifikasi yang cukup reasonable, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga, tapi reasonable, mengingat IoT di Indonesia ini lagi tengah tumbuh nih. Ada Taikot yang agresif juga buat solusi-solusi IoT, KubeCon juga, KubeCon juga. Jadi kalau ini semua disertifikasi, itu akan menambah beban dari harga barang yang pasti. Kan pasti dibebanin di harga barang. Jadi semoga diskusi kita siang ini juga saya kepingin
dapat input juga nih apa yang harus kita brought up ke teman-teman Kominfo yang menjadi perhatian ya. Bukan kenapa kita harus sertifikasi ya, tapi sebisa mungkin kita memberikan solusi. Jadi kalau biasanya kalau di asosiasi itu kita mesti biasanya kasihkan masalah-masalah yang ada beserta ini loh, ada beberapa solusi yang mungkin Anda bisa pakai ke teman-teman Kominfo. Begitu Fit dari saya Fit. Kita Oke, sambung thank you sama Pak yang Jo. lain coba ada pertanyaan nggak nih kira-kira ini dari situ? Ya, apa namanya nanti ini sebenarnya ini kita bikin acara ini juga diskusi awal Ya. ya, karena nanti habis ini kita akan ada satu kuesioner gitu yang nanti kita mohon untuk teman-teman bisa mengisi kuesioner tersebut sebagai nanti landasan ketika kita misalnya sebagai asosiasi diminta untuk mengajukan permohonan misalnya pengulangan atau dispensasi atau apapun lah terkait dengan biaya sertifikasi gitu. Cuma tentu saja kita nggak bisa sebagai asosiasi kita nggak bisa berkirim surat tanpa adanya data yang valid gitu dari teman-teman para pelaku industri itu sendiri gitu. Nah ini yang ingin kita kumpulkan bersama gitu. Mungkin saya bisa sharing sedikit ya, ini kayak tadi kan sempat ngobrolin soal biaya sertifikat dan lain sebagainya ya. Nah ini di websitenya Kominfo ini sebenarnya sudah ada ini di sertifikasi.postel.id. Ini emang belum lengkap ya, nggak semuanya ada, tapi kita sebenarnya bisa punya sedikit gambaran berapa sih yang dibutuhkan gitu. Dan emang setelah saya hitung-hitung ya lumayan juga ya buat kalau misalnya kita itu produksi perangkatnya di bawah 100 unit gitu, itu jatuhnya itu ke COGS lumayan cukup besar seperti itu. Jadi ini tarif sertifikat ini tarif yang dibayarkan kepada pemerintah, kepada negara, kepada Kominfo. Bukan Kominfo, kepada Kementerian Keuangan, mohon maaf. Jadi tarif sertifikat ini nanti yang ditransfer ke dan diterima oleh Kementerian Keuangan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk yang lab uji itu ada beberapa lab uji nih ya. Contohnya nih, tadi Pak Jo ada lab uji Polytron. Nah, terus ada juga lab uji BV, ada lab uji RDC, terus ada juga Sukovindo, dan ada juga SDPPI ini yang di Bintara. Nah, kalau misalnya kita bisa cek ya, ini sebenarnya tanpa bapak-bapak ibu-ibu perlu login, udah bisa buka aja. Ada yang belum di-mute ya. Coba saya buka yang lain dulu sebentar. Kita buka yang tarif sertifikasi Polytron, coba. Nah, ini ada nih biayanya nih, kayak untuk pengujian pesawat telepon GSM, itu biayanya 5 juta. Untuk WiFi indoor 4,5, outdoor 6,5, Bluetooth 2,5. Nah, ini kebanyakan tuh kalau misalnya ini contohnya paling gampang ketika kita pakainya Bluetooth gitu, berarti kita untuk biaya itu uji lab itu 2,5 ditambahin sama IMC misalnya 2,5 juga, 2,5 sampai 3 juta rata-rata, terus ditambahin lagi sama safety rata-rata 2,5 sampai 3 juta juga ya, rata-rata dipukul batas atas untuk sertifikasi satu tipe perangkat itu untuk lab ujinya aja pengujiannya sekitar 9 juta berarti ya Pak Jo ya. Nah itu ditambah Ya, dengan betul. nanti tarif sertifikatnya. Tarif sertifikat sendiri sekarang ini nilainya sebesar untuk laporan hasil uji dalam negeri sebesar 7 juta. Jadi dibutuhkan sekitar 16 juta per tipe. Nah kalau misalnya kita jualannya unitnya banyak ya lumayan ya nggak masalah. Tinggal dibagi ya. Iya tinggal dibagi per unit nanti yang mau kita jual gitu. Nah ini yang kemarin banyak yang ngejapri saya ya karena jumlah unitnya tidak banyak, jadi ketika dibagi lumayan cost-nya cukup memberatkan gitu. Dan ini dia per tipe. Nah itu yang jadi kemarin tuh yang jadi salah satu kenapa
Iya, salah satu antara keinginan dan kemampuan itu ada gap. Nah itu. Dan belum lagi kalau untuk sertifikasi dari hasil uji luar negeri itu biayanya 50 juta. Nah kalau 50 juta ini sebenarnya biayanya menurut saya masuk akal karena banyak perangkat-perangkat seluler gitu yang dia mengambil sertifikasi cepat ini gitu. Jadi memang kalau buat teman-teman IoT sini memang kurang fit ya. Lebih cocok pakai yang hasil uji dalam negeri sih seperti itu. Itu sambil kita buka diskusi aja ya Pak Jo ya, silakan kalau yang mau. Tambahan ya tadi ya dari tabel tadi itu ya. Sebenarnya teman-teman perlu perhatiin juga itu ada 2 biaya yang harus kita tanggung ya. Itu adalah biaya pengujian di lab, ada Polytron, ada apa tadi itu ya, Fit ya? BV, Sukovindo. BV, Sukovindo itu labnya ya, lab untuk menguji. Jadi itu biaya pengujian. Nanti lagi satu lagi biaya sertifikasi. Jadi jangan dianggap jadi satu biaya. Itu ada 2 biaya yang harus dikalkulasi. Oke, silakan Fit. Ya itu memang 2 komponen biaya. Oke, silakan saya buka, bisa langsung raise hand atau langsung unmute dan dinyalakan videonya untuk diskusi. Kita buka. Kita satu-satu aja ya, Pak Antoni Salim, silakan Pak. Ya, mau tanya Bu Vita. Tadi kan dibilang itu sertifikasi kan senilai 17 juta tuh. Nah, sekarang oke lah kalau misalkan kita adalah satu company yang sudah establish, uang segitu mungkin bukan uang yang besar ya. Nah, tetapi bagaimana dengan startup? Nah, misalkan saya develop startup, kita bikin satu misalkan adalah kita develop gateway lah misalkan. Nah, gateway kita ini kan kita belum tahu apakah bisa laku di pasar atau enggak. Nah, kita belum jualan, kita belum apa, tiba-tiba kena biaya 17 juta. Nah, itu kan boncos. Nah, terus misalkan nih kita lagi testing market, kita jual, nah ternyata gateway kita buat gateway tipe 1. Nah, terus ternyata nggak laku. Kita mesti upgrade ke gateway tipe 2 yang mungkin ada perubahan fitur sedikit. Nah, itu kan berarti harus sertifikasi lagi. Nah, berarti kan kita boncos lagi di sana gitu loh. Jadi, apakah ada saya setuju dengan regulasi ini. Nah, tetapi di lain pihak jangan sampai memberatkan seperti startup gitu loh. Soalnya kita beda dengan perusahaan yang memang sudah existing yang punya dukungan dana yang kuat gitu. Jadi bagaimana solusinya untuk hal ini? Thank you. Terima kasih Pak. Pak Antoni, Jadi saya juga menyuarakan dari suara startup Pak Antoni. Jadi jangan khawatir Pak Antoni. Saya jawab dulu Fit ya. Saya jawab dulu Fit ya. Boleh, silakan Pak Jo. Pak Antoni tadi itu. Itu senasib sama saya itu ceritanya. Jadi kalau kita buat satu itu gimana ya ceritanya ini ya. Ini Andriadi pasti senyum-senyum juga itu ceritanya tuh. Jadi gini. Apa Pak Jo? Videonya nyalain dong Kak. Siap Bos. Jadi gini. Pak Antoni Salim, jadi waktu kita buat suatu solusi, itu sebenarnya udah seyogyanya kita udah juga mikirin untuk ada perubahan spek. Kalau spek itu nggak terlalu besar perubahannya, harusnya tipenya sama Pak. Itu bisa dalam satu postel ya, izin postel itu ya, yang ada. Jadi selama nggak terlalu besar ya Pak ya. Tapi kan gini Pak, mengingat IoT ini kan sebenarnya spek frekuensinya 1 Pak, antara 920 sampai 923, beda sama smartphone. Itu banyak banget, ada 5 kalau nggak salah itu yang harus kita bayar. Jadi perkiraannya smartphone itu 5 juta kali 5 frekuensi yang harus kita bayar. Nah, untungnya IoT. Nah, tadi balik lagi ke market. Barometernya Kominfo yang pernah saya dengar adalah kalau itu sudah masuk go to market dan diperjualbelikan, itu harus sertifikasi. Karena khawatir jalan, Pak. Yang reseller kita bisa-bisa kena masalah nanti, kita seperti itu. Karena nggak ada postal ID-nya. Yang kedua, bisa juga menggunakan modul-modul yang sudah disertifikasi di Indonesia. Misal ada Praximac, ada Diecode yang sudah membuat modul A, modul B, komunikasi. Anda tinggal on top of your solution, tinggal uji dokumen lagi, bukan yang ini ya, harusnya bukan yang 50 juta ya, Bet ya? Enggak, karena yang modulnya 7 juta. udah 7 juta ya, udah disertifikasi. Itu akan cukup membantu sih sebenarnya sih. Itu menghemat biaya uji labnya. Iya, betul. Jadi nggak semua harus diujikan labnya karena modulnya sudah ada hasil uji modul itu nanti disinkronisasi sehingga mungkin yang diuji cuma 1 doang kayak gitu. Nah,
sorry saya potong, itu kan Silakan. kita kan juga bukannya develop modulnya, kayak misalkan kita pakai teknologi LoRa ya. Ya. Nah, LoRa ini kan kita juga pakai chipset yang sudah ada di Indo. Kita bukan import dari luar gitu loh. Nah, itu perlu sertifikasi juga kah? Ya, karena yang disertifikasi adalah perangkatnya, bukan modulnya. Tapi modul yang sudah tersertifikasi itu bisa membantu untuk mengurangi biaya sertifikasi perangkat. Jadi kalau misalnya mau berkurang biaya sertifikat perangkatnya, carilah modul yang sudah ada sertifikasi SDPPI-nya. Nah, itu Pak biasanya. Ya, jadi benar juga. Mungkin bisa dijelaskan itu Silakan, Bri. apa namanya kaitan dengan membantu itu pengertiannya apa gitu. Maksudnya kan tadi kan sebenarnya satu kali sertifikasi kan 7 juta. Ya. Ketika kita pakai yang modul yang dengar-dengar Polytron mau bikin modul LoRa nih, teman-teman. Bales nih. Bukan 7 kan 9 juta. Iya, Wih, 9 juta tadi 9. kan. Nah, itu misalnya kita pakai Polytron nih yang udah pasti sertifikasi kan. Nah, yang disebut membantu itu apa gitu? Maksudnya biaya dikurangi dari yang 9 juta itu kan ya udah 9 juta aja kan, nggak ada istilah pengurangan lagi kan. Enggak kan lab uji nih ya. Lab uji itu kenapa tadi bisa ketemu angka 9 juta itu karena ada 3 aspek yang diuji kan. Yang pertama misalnya pakai Bluetooth berarti uji frekuensinya Bluetooth-nya. Terus uji IMC-nya sama uji safety-nya. Nah, kalau misalnya modulnya sudah tersertifikasi berarti ada uji yang satu dari tiga ini yang bisa di cut. Nah, kurangin ya, betul. Cutting cost-nya di situ. Ya. Pak Antoni perlu tahu ya Pak ya, waktu kita melakukan ini ceritanya kemarin itu terjadi, kenapa siang ini kita kumpul itu terjadi waktu kita sertifikasi perangkat modul ya, modul LoRa, modul komunikasi LoRa. Jadi Polytron sendiri yang sudah punya lab juga itu kena hiccup juga ceritanya. Jadi di situ yang terjadi adalah ada 3, kan labnya ada nih di Polytron untuk frekuensi aman. Tapi untuk EMC itu barangnya harus dikirim ke Surabaya, Pak. Di baris tran ya, Fit ya itu ya. Ya. Nah, itu setelah itu nanti uji safety juga. Berarti ada 3 tahap yang harus kita lalui. Seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya paling gampang kalau misalnya itu bisa dilakukan di satu lab uji gitu. Misalnya satu lab uji sudah bisa melayani tiga proses sertifikasi, 3 proses pengujian itu lebih secara cost dan waktu itu akan lebih hemat. Ya, cuma betul. Kadang kayak Polytron kan punya lab sendiri ya. Ya kalian bisa di lab Polytron ya di lab Polytron, kalau di luar ya di luar seperti itu. Nah, itu. Kita belum punya EMC, Fit, karena EMC investasinya cukup mahal untuk device-nya. Kan ada bikin 2 dong Pak sekalian EMC sama Nggak safety bisa. jadi paket hemat sekalian uji di Polytron ya nggak Kang Andri? Ya kan? Habis itu ntar semua perangkat IoT ujinya di Polytron aja gitu. Tuh Pak Dede bilang tuh, IMC tuh di Kualis Tangerang juga bisa tuh kata Pak Dede tuh. Ya, itu Kualis juga. Jadi intinya adalah kita kirim ke Surabaya atau kirim ke Tangerang. Tapi karena kita ada di Kudus, Surabaya jadi pilihan gitu ya. Lebih dekat. Iya, lebih dekat. Gitu Pak Antoni. Jadi nanti kalau memang ada apa-apa kita bisa bantu Pak Antoni. Cuman ini sebenarnya kita itu yang dibilang Vita itu kita lagi marking the road ceritanya ini. Seperti apa sehingga kita bisa memberikan masukan kepada teman-teman kominfo kita. Tapi untuk biaya gimana sih? Jadi, mungkin dari Anda pengusaha IoT itu uang segitu gimana sih itu? Ya mahal lah. Nah kan? Oke. Ya gini lah. Ya tadi mungkin menambahkan Pak Antoni tadi ya kali ya. Jadi apa namanya satu kali deployment misalnya satu project gitu ya atau satu kali ini kita nggak necessarily jual ketengan kayak produk-produk smart home ya, which is itu lebih kayaknya marketnya lebih besar tapi saingnya juga banyak kan. Tapi kan kita bicara project-project yang kan itu ya kita misalnya lagi ngobrol di sini kalau nggak tadi saya lihat ada dari Zebra Cross terus Mars Radix misalnya kita lagi ngobrol satu project misalnya katakanlah 100 unit gitu kan, itu kan 100 unit itu harusnya kan disertifikasi juga kan gitu. Nah 100 unit ya kalau 17 juta berarti sudah 170.000 udah masuk ke
Yoges. ke device kan gitu, Ya, ininya, setuju. pricingnya gitu. Setuju. Nah itu tuh memang harus ada treatment sih kayaknya gitu untuk hal-hal kayak gitu. Dan pasti kan karena kita di saat gini lah, customer di dalam negeri itu kan pasti melirik kita yang di Indonesia, baik desainer ataupun sistem integrator itu kan karena customizability-nya kan. Ya, Kalau enggak ya dia beli aja apa Sonoff gitu atau apa gitu kan. jadi Beli ya itu ya. aja gitu. Cuman kan kalau di Indonesia kan kita bisa melakukan kustomisasi. Nah, kita bicara kustomisasi, sebenarnya kan ada perubahan bentuk tuh Pak gitu. Ada perubahan spek kan. Iya. Walaupun secara modul misalnya kita tetap menggunakan modul yang sama, tapi misalnya nambahin sensor lah, nambahin apalah gitu ya. Packagingnya diubah gitu kan, otomatis secara itu kan berubah itu kan sebenarnya. Mau dilihat dari sudut manapun tuh secara tipe berubah. Nah, berarti kan Ya, setiap project kita harus sertifikasi lagi dong gitu kan. berarti Kang Andri, Understood. kalau boleh saya ambil kesimpulan, berarti kalau untuk yang B2B, misalnya anggap aja dulu Kang Andri ngembangin yang untuk yang peternakan gitu ya. Itu tiap peternakan berarti ada adjustment-nya Ya lagi. bisa jadi. Most likely ada. Misalnya hari ini dia pakai LoRa, besok pakai NB-IoT, itu yang paling gampang ya. Terus nanti, Nah, itu saya pasti nggak mau nih sertifikasi ada ulang. sensor ini gitu, biar cost-nya lebih rendah. Misalnya kan kita punya varian apa, misalnya varian health sama tracker gitu kan. Oh saya nggak mau yang varian ini, saya pengen ini aja sensor-sensornya supaya harganya lebih murah gitu kan. Nah itu kan sebenarnya secara ini ya, secara product development itu nggak banyak effortnya di kita karena kita tinggal pergi ke Pak Dede gitu ya untuk ke PCB assembly, tinggal nggak kita solder tuh satu dua komponen kan, betul nggak? Misalnya ada di situ ada sensor suhu sama sensor apa ya misalnya mikrofon gitu. Nah, mikrofonnya nggak perlu ya udah nggak kita solder kan. Jadi secara desain desain PCB kan sebenarnya sama kan. Mungkin apa bentuk akhir dari produknya juga bentuknya sama. Tapi kan kalau kita buat aturan itu kan harusnya udah berubah fungsi kan. Misalnya udah berubah tipe kan harusnya Udah kan. beda tipe. Ah, ah. Karena spesifikasinya beda. Beda walaupun cuma ngurangin atau nambah satu dua. Secara bentuk sama, secara apa istilahnya kalau karakteristik kali ya, karakteristik misalnya RF-nya gitu segala macam itu harusnya sama gitu kan. Tapi kan harusnya diuji lagi kan. Ya, benar. Sertifikasi lagi. Nanti diisi ya Pak Andri ya kuesionernya ya. Mungkin tadi ada yang resen lagi Pak Teja Sumantri, silakan Pak Teja. Mikrofonnya masih mati. Ya. Selamat siang Ibu Vita dan Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih kesempatannya. Terutama ini saya direct ke Pak Andriyadi nih. Karena saya followers dia di LinkedIn, sering colek-colek tapi belum dibalas-balas. Wow. Karena sibuk Andri banget. main LinkedIn Pak, udah bos Pak. Iya. Yang pasti saya follow progresnya dia tuh Pak, update-nya semua saya follow itu. Iya, mantap. Iya, jadi mungkin mohon izin selanjutnya mungkin saya juga berencana bergabung dengan ASIOTI agar bisa menjadi member ASIOTI. Jadi harapan saya kita bisa kasih kontribusi untuk perkembangan IoT di Indonesia. Kebetulan saat ini mungkin kita masih beginner lah bisa dikatakan, tapi solusi kita sudah berani untuk yang lebih besar nih Pak. Jadi kita bermain di LoRaWAN dan kita sudah ada support beberapa POC dengan nama besar dan kita juga punya startup juga untuk Bluetooth solution, cuman belum kita launching atau publish karena masih banyak pertimbangan. Jadi balik lagi dari mengenai perangkat, sebelumnya kita sudah coba diskusi dengan Kominfo direct, bahkan kita presentasi dengan Kominfo. Jadi untuk masalah perangkat, jadi memang kita coba comply dengan peraturan Kominfo bahwa segala perangkat itu memang wajib disertifikasi. Jika kita belum melakukan sertifikasi, sebenarnya ada peraturan Kominfo itu yang membolehkan, namun sifatnya sampel device. Dan sampel device pun sebenarnya dibatasi hanya 2 unit sebenarnya untuk kita bisa import, datangkan keluar gitu kan. Bahkan yang kita pakai di lapangan pun hanya 2 unit sebenarnya, tidak 100 unit gitu sebenarnya itu pun wajib kita mintakan izinnya gitu kan di Kominfo. Nah,
balik lagi kalau dari LoRaWAN sendiri, ini saya agak lumayan besar ya kalau untuk biaya. Kita pernah coba hitung-hitung itu untuk seperti gateway itu kita IMC-nya aja sudah 12 juta sendiri. Jadi biaya itu berbeda-beda, Bu. Ya, gateway lebih mahal dibandingin sama device ya. Ini tadi betul. yang 2,5 biaya device. Ya. Jadi kalau dari gateway mungkin kita hanya cukup 1 atau 2 lah untuk kita daftarkan sudah bisa mewakili solusi kita untuk LoRaWAN. Lalu untuk node device, nah yang node device ini memang agak kritikal nih kalau menurut saya dari sisi cost. Karena apa? Kita punya solusi berbagai tipe sensor. Jadi sensor itu baru kita provide berdasarkan kebutuhan user gitu. Once sudah confirm dari sisi komersial, after testing tadi, testing trials sampel, baru kita ajukan untuk pengujian. Nah, pengujiannya pun kita sudah coba estimasikan itu rata-rata jatuhnya di 7 minggu. Antrian yang panjang sih, prosesnya sendiri 2 minggu. Kalau di Kominfo sendiri sertifikasi no issue kalau menurut saya lihat, hanya karena cepat gitu kan ya. Jadi dari kita sih memang IoT ini suffernya ini di sisi sensor, Bu. Kita punya 10 sensor, kasih contoh solusi untuk building management atau solusi untuk agriculture yang berbagai sensor, ya udah itu kalikan gitu jumlahnya, Bu. Semua, dan ya itu balik lagi benar tadi bilang memang kalau kita carikan costingnya ya mungkin kita bisa ambil dari margin atau yang lain-lain. Cuman masalahnya mungkin itu aja memang flexibility sih. Jadi harapannya memang kemarin masih ada sedikit gap dengan maksudnya informasi yang kita dapat dari Kominfo. Jadi walaupun memang ada per dirjen yang mengatakan kita boleh testing sampel device itu lebih dahulu gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya mereka push untuk sertifikasi dulu karena mindsetnya mereka itu mindset Kominfo yang saya tanggapi ya. Jadi adalah sertifikasi dulu baru lakukan tes gitu kalau ingin dijual gitu. Tapi bukan hanya dijual, sebenarnya dioperasikan gitu. Karena jatuhnya kalau memang kitab tes lalu ternyata mengganggu yang lain, mungkin di situ concernnya. Nah, balik lagi mengenai situasi bisnis kita saat ini ya Bu ya. Jadi kita lebih prefer memang kita dikasih flexibility untuk lakukan testing dulu. Artinya mungkin kita bisa punya sampel device yang beroperasi, once sudah confirm dari sisi komersial, baru kita bisa sertifikasi. Karena konsepnya dari Kominfo sendiri sepertinya intinya sebelum jual ya prepare dulu produk apa yang mau kamu jual gitu kan Ibu ya. Jadi itu dari sisi saya sih Bu, mungkin selanjutnya nanti saya berharap bisa gabung dengan COT dan mendapat info-info update-update terbaru seperti ini. Terutama advice dari Pak Andri ya, dan yang lain-lain gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Teja. Setuju sih Pak, kita perlu ini berarti, tapi itu berarti nanti negonya kita harus ngomongin sama lab uji kali ya, karena kan terkait sama pengujiannya juga. Harusnya Kominfo ya, ya. Lab uji kan pelaksana ya. Tapi kan kita harus bayar ke lab ujinya masalahnya. Itu kan iya, untuk yang testing buat itu kan. Itunya kan Kominfo. Tarif kan Kominfo. Tarifing Kominfo. Tarif uji bukan Kominfo yang netapin loh. Oh bukan. Bukan, tarif lab uji itu tidak ditetapkan oleh Kominfo. Kecuali lab uji yang Bintara itu ditetapkan oleh kementerian kan. Karena itu lab uji milik kementerian. Tapi kalau lab uji swasta, mereka itu bebas menentukan tarifnya masing-masing. Jadi kalau mau kita bisa nego dengan murah, ya? Salah satu lab uji swasta yang bisa memberikan harga yang lebih murah, ya itu ya kita bisa langsung direct sih sebenarnya kalau kayak gitu. Iya betul. Saya tambahkan sedikit, saya kebetulan ada pengalaman di lab uji. Itu memang lab uji swasta itu terserah harganya berapa. Bisa aja produknya itu jasanya sama, tetapi harganya itu beda-beda. Memang di sini lab uji pemerintah itu pasti lebih murah daripada lab swasta. Nah, tetapi terkendalanya biasanya di pelayanannya. Lab pemerintah seperti kita tahu itu mereka punya keterbatasan dibanding lab swasta. Nah, itu yang nanti jadi kendala sih memang. Ya, antriannya panjang, biasanya bisa 2-3 bulan ngantri di pemerintah.
Ada yang pernah mengalami nggak ya? Kan kita itu kalau ngomong lab uji ya, kita selalu yang ditarget adalah finish product. Nah, yang kita tes sekarang ini adalah modul. Ada yang pernah ngalamin masalah di situ nggak ya? Mungkin Pak Yogi, kalau yang saya pernah alami adalah kalau di saat itu kan mengikat pada device ya Pak ya, per model, device model. Artinya apapun fitur di dalamnya itu patut diuji. Cuman masalahnya adalah ada case yang pembayaran ujinya itu berbeda tergantung per modul di dalamnya. Jadi contoh kita ada simpelnya GPS tracker. GPS tracker itu kan ada pakai band-band beda-beda. Ya, betul. Jadi kalau kita bisa hanya menggunakan satu band ya mungkin alat ujinya lebih murah. Tapi once kita mau pakai semuanya, 2G, 3G, 4G, ya udah kita bayar semua testing itu Pak. Semua. Berkali-kali lipat Pak. Padahal device-nya device simple gitu Pak. Iya, betul. Itu sih Pak update dari saya. Setuju. Berarti ini solusi benar ya. Kita udah ada di IoT ya. IoT itu sementara ini single band ya. Jadi kalau mau kita nego sama satu lab uji yang menyediakan pengujian itu agar perangkat IoT itu bisa mendapatkan harga spesial lah gitu misalnya, atau misalnya benefit nanti mungkin bisa dibantu sama COT misalnya untuk membernya COT dapat diskon misalnya 50% atau berapa, itu biasanya itu ya harus nyari lab uji yang berminat dengan itu sih. Boleh, Fit. Tapi itu kan biaya uji ya. Untuk biaya sertifikasinya, biaya kita mesti ngomong sama. Nanti kita ngobrol. Mungkin ada yang mau ini lagi sharing lagi atau apa namanya ini lagi. Ini ada dari Ibu Nadia ya. Mungkin bisa langsung aja Mbak Nadia dinyalakan mikrofonnya. Mbak Nadia. Ini. Iya, atau dibacain aja kali ya. Iya, sertifikasi untuk diperlukan untuk TX dan RX misalnya. GPS kan sensornya. Tapi TX-nya, sorry. Sertifikasi perangkatnya. Pak Adi, silahkan Pak Adi. Pak Aju mungkin bisa dilanjutkan tadi Pak. Sambil nunggu Pak Adi tadi ya yang tadi mau tanya juga. Kan tadi kalau di Bu Nadia ini kan GPS ya, GPS kan sensornya doang. Tapi kan on top of GPS sensor itu kan mesti ada transmit untuk receive dan transmitnya. Itu kan biasanya numpang di atasnya 2G, 3G seperti tadi Pak Antoni bilang. Itu perlu disertifikasi, pasti perlu. Nah kalau mau single band ya LoRa, meskipun nggak real time ya. Itu LoRa juga perlu disertifikasi. Tapi perlu disertifikasi juga, cuma satu. Tadi yang dibilang Pak Antoni masuk akal juga. Kalau 2G itu udah berapa yang mau dipakai? 900, 1800, 3G kan? Setelah itu 4G. Wah, 2100. Bisa-bisa tembus berapa tuh ya? 45 juta tuh. Pengalaman saya sih puluhan juta sih Pak. Nah, di perusahaan sebelumnya. Cuma kan mainnya beda, harga jual beda. Iya, betul. Nah, ini GPS doang gitu. Jadi kalau saya sarannya Bu Nadia ya pakai single band aja, Bu. Misalnya mau pakai 2G only, yang seluruh nasional udah ada ya pakai 2G aja. Gitu. Silakan yang lain. Yang lain bisa share atau bisa raise ya, artinya kan sebenarnya GPS-nya itu sendiri nggak perlu disertifikasi kan? Betul, nggak perlu. Bukan sensor, bukan transmitter kan dia gitu. Nah ini dari Pak Sarkim, Zigbee di Indonesia masuk Bluetooth ya? Ikut frekuensi berapa? 900 atau 2,4? Kalau nggak salah 2,4 deh. 2,4. 2,4 open Pak, kayak WiFi Pak. 2,4 unlicensed. Tapi tetap perlu sertifikasi nggak? Perlu. Nah, tuh. Biayanya berapa, Fit? 2,5? 2,5.
WiFi. itulah 15 Ya, 17. 15 juta. Nah, itu Pak. Silahkan dihitung sendiri Pak nanti. Ini ya jangan lupa nih kita ada kuesioner juga mohon bisa diisi. Ini Bu Nadianya terima kasih. Malu-malu berarti nggak mau ngomong nih. Iya Bu Nadianya malu. Mungkin gini Pak Jo, kita Silakan. bisa nggak nanti minta bantuan teman-teman penjual modul yang udah ada representasinya di Indonesia. Misalnya kayak saya sebut nama aja kali ya. Iya, tidak apa-apa. Boleh gitu kok, nggak dosa kok Kang. Terutama Quectel sih yang saya tahu karena Iya, sering iya. ini. Mungkin kan ada Yoblok, Quectel, Iya, betul. Simcom gitu kan. Siapa lagi tuh? Ada lagi nggak sih? Udah itu aja kali ya. Nah, Quectel ada kan di Indonesia ini. Mungkin kita bisa ngobrol sama mereka nanti gitu. Jadi mereka yang melakukan sertifikasi modulnya. Berarti kan tadi kayak IMC dan lain-lain mungkin udah ada gitu ya sertifikatnya gitu. Nah, nanti begitu produknya dipakai, nah baru nanti tinggal sisanya kan gitu. Betul, Indri. Jadi kita minta mereka yang melakukan sertifikasi sampai keluar sertifikasi modul ya berarti ya. Sertifikasi modul. Oke, setuju. Kita dorongin aja sertifikasi modulnya Pak Jo. Udah jalan. Yang lain ini maksudnya gitu loh, di other player gitu. Ceritanya kan kita itu sebenarnya untuk edukasi. Jadi oke, daripada tadi yang lainnya lagi nebak-nebak nih. Jadi gini loh, kita jelasin aja. Polytron itu lagi ngembangin modul komunikasi. Saya percaya di Indonesia udah banyak yang buat ya. Itu modul komunikasinya itu LoRa, based on LoRa 920, 923. Nah, masalahnya waktu kita ngeluarin sesuatu itu kan mesti disertifikasi. Nah, proses sertifikasi ini yang jadi dasar ke depan itu gimana sih kita bisa punya pricing yang lebih menarik untuk developer IoT Indonesia itu lebih make sense untuk ngembangin produk yang rata-rata produknya misalnya 100 biji seperti itu. Jadi kita sebenarnya nggak mau ngelanggar dari aturan regulasi pemerintah, cuman ya benturan dengan sisi ekonominya ini mesti dicariin jalan tengah gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau teman-teman besok mau pakai punya Andri, udah disertifikasi, punya Polytron, sudah disertifikasi, Quectel, udah disertifikasi, itu lebih mudah, lebih murah solusinya nanti. Seperti itu. Nah, thank you. Keluar juga. Udah denger semua tuh. Yang motor aku nggak mau keluar ya. Sekalian aja Pak. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Ashif Hujatul Islami. Izin bertanya kalau misal produknya development board dengan multi koneksi multiband 2G, 3G, 4G, Flora, Wi-Fi, waduh lengkap banget. Dan bukan end product, kebijakannya seperti apa? Kalau masih ini development board-nya udah komersialisasi atau belum? Pertanyaannya. Anggap aja sudah. Ini rasanya dia. Kalau sudah berarti jadi perangkat kan? Iya benar. Dia pakainya development board aja. Tapi jatuhnya jadi perangkat. Sebentar ini ada contekannya. Saya mau nanya sama Pak Ade, masih ada nggak ya Pak Ade atau Pak Sambodo? Ini ada teman-teman dari Kominfo. Mau saya colek. Om Sam. Pak Ade. Iya, selamat siang semuanya, Bu Vita. Itu ada Bukania tuh, Bukania aja lah, jangan saya, nggak enak. Monggo. Terserah Pak Sam atau Bu Nia nih. Kalau modelnya development board itu maksudnya jatuhnya udah perangkat atau belum? Tapi sudah dikomersialisasikan nih. Bu Nia, Bu Kania. Pak Ade ada nih Pak Ade. Pak Ade. Tadi Pak Ade udah halo nih di awal. Hilang. Pak Ade. Pak. Gak apa-apa Fit. Nanti mungkin teman-teman update aja nanti. Nanti nanya lagi nih Mas Asif.
semacam pemasarannya board Arduino saat ini dijual dalam jumlah terbatas kurang dari 100 unit. Tetap sih kalau sekarang itu kebijakannya masih belum ada kebijakan di jumlah unit ya. Tetap aja kalau udah dipasarin tetap harus disertifikasi. Sebenarnya ini ada satu hal nih. Saya tuh habis dapat saya habis diskusi ringan lah ya sama teman di regulator juga. Jadi beliau tuh mention soal adanya peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2021 kalau nggak salah. Bentar, contekannya mana? Nah ya, PP nomor 80 tahun 2000, PP nomor 80 itu dia mention seperti ini. Alat dan perangkat telekomunikasi yang memiliki sertifikat TKDN lebih besar dari 50% dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya sertifikasi tipe dan biaya pengujian sebagaimana tercantum dalam lampiran pertama peraturan pemerintah ini. Jadi sebenarnya ada peluang buat kita untuk mendapatkan diskon sampai dengan 50%. Cuma yang jadi permasalahannya adalah ini harus sertifikat TKDN dan abis itu saya ngobrolin lagi. Wah, bro, sertifikat TKDN itu puluhan juta. Apa tuh? 30 juta, Mbak. Berapa? 30 juta. Nah, sertifikat. Kita lagi ngurus juga ini. Sertifikat. Ya akhirnya dapat yang kemarin yang dari Kemenperin nggak sih, Kang Andri yang TKDN? Tapi kalau kita ngurus sendiri segitu 30 juta. Oh ya. Nah, jadi sertifikat TKDN itu itu 30 juta. Jadi mendingan kagak diskon 50% daripada diskon tapi harganya segitu. Nah, itu yang masih jadi serba salah. Terus sebenarnya ada juga nih diskon untuk kita bisa minta pengurangan itu karena misalnya UMKM gitu kan ya. Tapi masalahnya perusahaan IoT itu kan kita nggak bisa mengklasifikasikan. Terus kalau startup itu klasifikasinya seperti apa? Apakah mau diklasifikasikan sebagai UMKM? Nah, itu juga agak-agak masih ini ya, masih susah kan kalau UMKM kan di klasifikasinya berdasarkan aset dan omset gitu loh. Nah, sementara kalau startup apakah bisa diverifikasi dari sisi aset dan omset kayak gitu? Itu juga sih. Dulu ada suara bahwa kalau dibilang UMKM itu dia sistem pajaknya masih pakai yang general, jadi belum PKP. Non PKP ya. Non PKP dulu. Tapi apakah itu tetap dipakai sampai sekarang? Ini yang jadi isu. Bisa juga sih, Pak. Karena kan jelas ya penjualannya di atas di bawah 4 miliar. 4, ya. Nah, itu bisa jadi satu. Tapi ada juga misalnya beberapa perusahaan yang walaupun masih merasa PKP, startup, dia langsung daftar PKP gitu. Ya, karena proyeknya besar. Ini kalau nggak salah ada kemarin tuh saya dengar saya baca berita. Jadi batas pajak yang PPh atau apa itu kan dulu kan di 4,8. Nah, ini mau diturunkan lagi ke tingkat 600 juta lagi tuh. Jadi di atas 600 juta sudah harus PKP. Kalau sekarang kan di atas 4,8 M tuh. Terus kalau misalkan startup itu sebetulnya kalau menurut saya kita bisa masuk di kategori usaha kecil. Usaha kecil itu kan penjualan di bawah 4,8 M kan, asetnya juga di bawah itu. Harusnya bisa sih. Tapi kalau startup dapat pembiayaan tiba-tiba gede, nah itu yang jadi ya kalau tiba-tiba gede, kalau menurut saya nggak jadi masalah, punya duit kok ya bayar gitu loh. Itu kan cuma berapa duit. Yang cilaka kan kalau misalkan startup modalnya cuma 50 juta nih untuk mulai, terus bayar sertifikasi 50 juta ya habis lah. Jualan juga belum. Setuju. Nah, ini tadi ada pertanyaan lagi dari Mas Agung Kurniawan. Saya agak terlambat. Ini mau nanya, kita sedang develop suatu perangkat IoT gateway. Apakah wajib sertifikasi dan di mana ujinya? Ya, untuk gateway ada kewajiban sertifikasi. Nanti pengujiannya itu untuk uji perangkatnya itu diuji dulu di lab uji. Setelah itu hasil pengujiannya di-submit di SDPPI sertifikasi untuk dapat sertifikasinya. Nanti bisa ngisi daftar hadirnya nanti habis itu nanti kita kirim PPT-nya yang tadi dijelaskan. Lab ujinya itu macam-macam, Pak. Kalau yang tadi Pak Agung Kurniawan ya, mau di Kualis ada, Tangerang, ada di Bintara, punyanya Kominfo, yang di Kudus ada di Polytron, asal sabar loh ya, saya bilang dulu loh ya. Nah, banyak, itu labnya. Tapi untuk sertifikasinya, itu semua nanti akan menerbitkan adalah Kominfo. Seperti itu. Kalau tanyanya, harus sertifikasi apa enggak? Harus.
apalagi di gateway gitu ya. Tapi ya itu balik lagi, tapi kalau kita cuma buat nyali 10 biji terus, nah buah si malakama dijual tanpa postel, resiko ada masalah, atau, nah ini gimana nih? Saya juga nggak ngerti juga nih. Seperti itu. Ada yang lain? Ya, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Izin Bu Wita. Ya, monggo Pak Sugeng. Nah, ini Pak Sugeng pengalaman di sertifikasi gateway nih Pak. Oh, Bisa sharing, Pak. ini nih empunya Bapak ini. ketua kita ini. Selamat siang, Pak Andre. Ayo. Waktu. Siang Pak, siang. Iya. Pengalaman dikebuki sama Pak Direktur dulu, dianggap ilegal, mau dimasukin bui gara-gara nyelonong. Yeah. Ada satu hal sebenarnya menurut saya yang perlu untuk diklarifikasi mengenai sertifikasi. Mudah-mudahan sudah dibahas, saya masuknya agak terlambat 50 menit tadi, jadi nggak ngikuti teman. Kalau di situ kan sertifikasi untuk perangkat ya Pak Jo ya? Betul Pak. Sorry Pak, kalau saya case-nya adalah modul Pak. Nah, jadi pertanyaan saya gitu, boleh nggak modul gitu? Loh boleh Pak, karena kita sekarang lagi sertifikasi modul. Makanya tadi saya tanya Pak, adakah teman-teman yang punya masalah, biasanya Kominfo itu tahunya kan perangkat Pak ya? Final Iya product. betul. Pada saat kita mau daftar itu ditanya alatnya apa Pak? Okay. Nah, kayaknya teman di call center pun harus dikasih tahu. Kalau kita mau daftarin modul, udah pernah kita jelaskan Pak. Jadi kasusnya adalah kita mau sertifikasi modul 4G untuk IoT. Yang di situ ada 2 produk sebenarnya, NB-IoT, kemudian kita juga yang ada 4G. Nah, pada saat kita menanyakan apakah boleh modul, nah dia nanya modulnya dipasang di apa gitu. Nah, logika kita kalau waktu kita ngetes itu kan mau di Telkom, mau di lab mana saja, yang dites itu kan frekuensi bandnya Pak. Misalnya band berapa di frekuensi berapa. Kalau di kasus 4G itu kan kita di 900, di 1800, di 2300, yang baru nanti mungkin ada 2,4 atau 2,5 atau 2,6 saya lupa. Nah, yang dites itu kan frekuensi kerja di masing-masing alat yang kita sertifikasikan. Logikanya kalau yang dites itu frekuensi band atau frekuensi kerja, maka modul pun boleh gitu. Nah, sebenarnya modul ini kalau diizinkan dan memang firm modul itu masuk kategori perangkat, maka yang kita sertifikasikan cukup satu saja. Jadi bisa kita pakai untuk di tracking, kita pakai untuk di sensing, atau mau dipakai untuk aplikasi apapun. Yang penting modulnya sudah sertifikat SIPPI gitu. Nah, yang kedua, kalau modul boleh, kenapa nggak kita dorong? Misalnya Simkom, Neoway, Quexel, lu kalau mau jualan di Indonesia, modul lu mesti disertifikasi. Nah, nanti kita bisa pakai yang mudah disertifikasi dengan syarat yang murah juga. Jangan lu mentang-mentang udah disertifikasi lu jualnya mahal, enggak juga gitu loh. Gitu Pak. Jadi udah kita sepakat aja kalau mau pakai Quexel, Pak Andi aja sama saya misalnya, Andri lu mesti sertifikasi dulu ya, dengan biaya lu gitu. Nah, kita bantu supaya nggak mahal gitu Pak. Karena itu akan dipakai oleh teman-teman security, sehingga bisa kita dorong. Kalau lu ini kita omongin deh supaya bisa dapat diskon. Ngomong sama Bu Vita juga dah gitu, dijagoin diskon lu gitu. Jadi itu aja Pak Jo dari saya Pak. Jadi monggo Pak, terima kasih Pak Sugeng. Jadi yang tengah kita lakuin sekarang Pak, ini berdasarkan pengalaman aja lah ya Pak ya. Kita sertifikasi sekarang udah selesai, EMC-nya udah selesai. Setelah itu uji secure safety-nya udah selesai Pak. Ini Pak modulnya Pak. Wah, kasih dong. Wah, siap dikirim, tenang. Tahu kan alamat gua? Ada, pokoknya ada sertifikasi gua kirim langsung. Masa ngasih bos-bos ini nggak ada sertifikasinya kan gelap nanti. Kayak gini Pak, jadi pasti boleh Pak. Mungkin itu yang Bapak hadapi itu tadi itu, saya baca ada kayak overlapping. Kalau orang dengerin tadi Bapak ngomong gitu, itu pasti orang-orang akan ngiranya gini Pak. 4G untuk IoT itu pasti udah berpikirnya adalah frekuensinya smartphone saat ini yang perlu TKDN karena 4G. Kedua,
dia juga perlu sertifikasi per frekuensi yang dipakai. Nah, kenapa dia tanya produk? Karena selalu kepikirnya adalah itu smartphone atau modem. Seperti itu. Karena nggak banyak orang tahu bahwa modul komunikasi, saya bilang seperti yang tunjukin itu ngomongnya modul komunikasi ya. Dia bisa ditaruh di on top of everything. Solusi apapun, mau GPS, mau apapun bisa. Tapi kita jadikan satu aja Pak, kalau memang ada kesulitan, forward ke kita, ada saya, Andri, ada Vita, ada Pak Teguh juga di situ, kita bawa Pak, tapi yang pasti kita udah bisa untuk modul Pak, nggak harus finish product, confirm Pak, udah bisa Pak Sugeng. Nah, yang kedua adalah, yang tadi kita di depan Pak, kita bicarain adalah biaya sertifikasinya Pak. Nah, kemarin aja kita pakai biaya sertifikasinya itu yang paling minim ya Pak ya, 2,5 juta. Itu total semua sekitar 10 jutaan lah ya, 10 juta sampai berapa tadi, 15 ada yang hitungan. Itu tidak pakai frekuensi triple E ya Pak ya, nggak pakai yang 4G. Nah, kalau pakai 4G Pak, 1 biji itu 5 juta Pak frekuensinya Pak. Nah, tinggal ya, basically bukan masalah uji boleh apa enggak, tapi ya kot-kotan biaya aja. Seperti itu, Pak. Mungkin tambahan informasi aja kali ya. Kemarin dari hasil diskusi itu, jadi si modul itu boleh, tapi ketika sudah jadi perangkat itu tetap harus disertifikasi. Jadi walaupun modulnya sudah tersertifikasi, perangkatnya juga tetap harus disertifikasi. Itu rasanya kayaknya harus harus kita usulkan karena sebenarnya cukup aneh gitu ya. Ketika jadi produk akhir kok harus diuji dan sertifikasi lagi, kan secara karakteristik kan sebenarnya nggak berubah kan. Karena itu udah ada di, kalau ini ngomongin soal regulasinya ya, kalau kita mengubah itu kita harus mengubah peraturan pemerintah, bukan keputusan menteri yang diubah, tapi peraturan pemerintahnya. Dan dasarnya kenapa kok sertifikasi perangkat gitu ya, itu awal mulanya itu untuk ngontrol perangkat-perangkat yang masuk dari luar negeri. Kalau modulnya aja disertifikasi bisa lolos, itu udah datangnya modul-modulnya semua. Kayak gitu. Ya, saya mau menanggapi Bu Nur nih. Menurut Bu Nur berubah gitu. Sebenarnya menurut saya enggak juga sih. Kecuali yang lain ya, kayak IMC dan lain saya nggak tahu karena itu ada komponen lain gitu. Tapi kalau modul itu kan sebenarnya waktu dia menguji pun mereka udah pasangin ke suatu dashboard kan gitu ya, ke suatu development board yang mungkin spek jalur antena dan lain-lain itu sudah di set gitu ya, misalnya ya seperti itulah jalurnya segala macam. Nah begitu kita implement ke board itu biasanya itu akan ngikutin anjuran dari pembuat modul gitu. Jadi supposed to be ya nggak tahu kalau ada faktor X lain. ERP-nya harusnya nggak berubah gitu, karena ya ya tidak ada perubahan. Misalnya kita sudah mengikuti aturan dari atau istilahnya desain guideline gitu ya dari module makers biasanya gitu. Itu menurut saya. Karena ya tadi kalau misalnya kita mau mempush teman-teman module maker ya kayak tadi Quectel dan lain-lain itu untuk mereka certify gitu ya. Itu kan akan jadi value propositioningnya mereka untuk jualan kan, dan untuk yang belinya jadi ya udah pakai ini aja supaya nggak perlu di ini gitu ya. Karena kalau misalnya balik lagi ya, kalau di luar kayak misalnya sertifikasi FCC atau ini gitu ya, atau CE gitu ya, itu kan mereka salah satu jualnya mereka itu kan, kalau mereka bilang udah FCC gitu ya, itu pasti dibeli orang gitu, instead of mereka jualnya bentuknya chip gitu. Kayak LoRa kan misalnya bentuknya SX1276 gitu kan, masih chipnya doang, itu nggak terlalu dilirik tuh. Tapi kalau misalkan dia bilang ini modulnya ada FCC gitu, nah itu lebih dibeli, lebih jadi nilai jual gitu ya. Karena begitu diintegrasiin tuh udah nggak perlu mereka uji lagi dan sertifikasi lagi gitu. Itu kalau di luar sana ya, di US gitu misalnya. Nah itu ya itu sih, gimana kita mengusulkan itu, mencari ininya gitu, jalan tengahnya gitu. Gitu bukan, tadi Pak Sugeng kan juga gitu mungkin ya Pak Sugeng ya, maksudnya ya.
Kalau yang kita ujinya modul harusnya kalau udah dipasang di perangkat harusnya udah nggak perlu lagi, gitu kan? Nggak perlu, karena kalau kita lihat cara ngujinya saja Mas, kan kita misalnya perangkat LoRa kita itu cuma suruh menjulurin antena keluar Antena aja, kan? pakai SMA, terus dicolokin, dikonek ke kayak analyzer, dilihat ERP-nya berapa, spurious emission-nya berapa, cuman gitu doang. Dan itu gitu kan aja. iya. Begitu kita pasang ke dashboard ke produk akhir juga sama aja gitu aja kan. Sama aja, cuman kita bedanya itu pakai header, kadang-kadang pakai yang kayak pelangkut kita solder, artinya modulnya kan itu. Bedanya ini di solder, itu nanti pakai header gitu doang kan sebenarnya. Betul. Jalur antenanya sama, makanya tadi saya bilang. Sama persis. Harusnya IRP-nya nggak berubah kan Pak? Nggak berubah, tidak mengandung risiko melanggar gitu loh. Cuman sekarang kita omongin kan kalau pemerintah mau meres rakyatnya dengan cara setiap perangkat yang dibikin oleh rakyat walaupun itu sudah benar tetap harus disertifikasi. Kan ininya, mohon maaf nih, idenya kan mendapatkan pendapatan non pajak segede-gedenya kan Pak. Padahal sebenarnya kalau kita hitung berapa sih dapatnya? Paling yang sertifikasi di forum ini paling nggak sampai 100 orang. Syukur-syukur kalau 1.000 orang. Ajo doang kayaknya. Betul, cuman seuprit gitulah pendapatan negara dari malakin kita nih. Ya mohon maaf nih Pak Jo, ya. Enggak, jangan maaf ke saya Pak. Kalau saya mah ngikutin aturan aja. Cuman gini. Mungkin saya bisa nengahin ini. Jadi gini, kenapa sih sertifikasi itu ada? Kenapa kalau modul udah disertifikasi itu setelah itu produknya harus disertifikasi ulang? Jadi gini, kalau pernah main ke Bintara, itu kalau sertifikasi Kolkas ada wifi-nya, itu Kolkasnya ini bawa. Mesin fotokopi ada Bluetooth-nya. Mesin fotokopinya yang dibawa. Jadi Anda bisa bayangkan lab test di Bintara itu kayak apa crowded-nya. Nah, dari dulu waktu saya main di 4G waktu itu Pak Sugeng masih di perusahaan yang lama, itu sudah saya gaungkan. Ngapain sih di Indonesia ini ribet banget bawa device dan lain-lain. Ternyata belakangan saya dapat jawabannya dan saya langsung back off waktu itu. Oke, ya sudah, gitu loh. Jawabannya seperti ini. Ini orang-orang Kominfo dulu, direktur yang kemarin, yang sebelumnya yang jawab. Jadi Pak Jo, kalau itu kita biarkan modul disertifikasi, dalam tanda petik ya, ini waktu itu mereka nggak pernah mention perkara biaya yang harus dibayarkan. Karena itu ya tadi tuh biayanya mungkin nggak seberapa gede. Cuman yang mereka lakukan itu ternyata malah ngelindungin kita. Jadi kalau modul itu masuk dan disertifikasi, dipakai di apapun, barang apapun, setelah itu masuk ke market, yang nggak bisa kita lindungi itu masyarakat. Jadi masyarakat nggak pernah dapat perlindungan dari barang yang sudah disertifikasi oleh negara. Misal, itu SNI. Kenapa kok steker aja sekarang harus SNI? Satu sisi dari industri, Pak, itu memang benar-benar cukup buat karena di Indonesia itu bukannya biaya murah ya, malah biaya mahal. Regulasi overlapping. Jadi ada SNI, ada TKDN. Tadi itu kan kita baru ketawa bareng perkara TKDN tadi ya, dapat diskon, tapi kena biaya TKDN yang 30 juta katanya si Andri ya. Kalau handphone 60, Pak. Kalau kan lihat daerahnya, sertifikasi itu lihat daerahnya. Jadi kalau di Kudus itu dulu handphone kita sekitar 50-60-an satu handphone. Jadi kalau cuma 1.000 handphone ya terasa itu seperti itu. Jadi ada alasan yang mungkin kita mesti duduk bareng sama mereka. Ada nggak solusi yang bisa kita sarankan ke mereka? Jadi tujuannya mereka untuk melindungi barang yang ada di Indonesia bisa diregulate, bisa diatur. Tidak kayak pasar yang saling tindih dan lain-lain nggak bisa diatur ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa punya solusi untuk kita tawarkan ke mereka, dan itu memang terbukti bagus. Let's say 90% dari orang yang hadir di sini bilang itu solusi terbagus. Saya percaya harusnya Kominfo dengerin. Tapi kalau kita cuma challenging the ekosistem yang sudah ada dan menurut mereka udah cukup safe di Kominfo dan udah jalan berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, tanpa ada solusi dari kita ya bakal yang berani tanggung jawab siapa? Nah, seperti itu, Pak. Itu saya alamin dulu waktu kita propose TKDN untuk smartphone 4G. Ya, jadi handphone itu 3G nggak bisa direm waktu itu ke Indonesia. Nomor 3 terbesar setelah migas. Nah, bayangin dengan ada TKDN ini, semua brand di Indonesia teriak termasuk Apple.
Apa yang terjadi sekarang? Semua handphone dengan sangat terpaksa dirakit di Indonesia. Apakah Indonesia bisa membuat 4G? No. Yang bilang bahwa Indonesia bisa desain handphone 4G, buat handphone 4G, kita ngomong bareng yuk, ngopi bareng sama saya. Tolong dijelaskan saya, mungkin saya agak tertinggal gitu ya. Jadi seperti itu Pak. IoT ini akan dilapis dengan TKDN. Nantinya Pak, mohon maaf kalau yang lain yang nggak suka sama TKDN itu. Nantinya tujuannya lagi-lagi satu, untuk ngamanin teman-teman yang ada di dalam negeri. Tapi ya konsekuensinya ada biaya. Nah, kita punya nggak solusi untuk menahan, bayangin ya, kalau semua udah masuk ke Indonesia, ya market kita hilang semua deh. Andri nggak bisa bisnis, Polytron nggak bisa bisnis, Pak Sugeng udah tinggal beli jadi, gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Itu yang mungkin saya bisa share ya. Nggak tahu saya ini benar apa enggak, tapi itu yang saya lihat sih sebenarnya. Jadi kalau kita bisa inline ngasih masukan ke Kominfo, Kementerin, bahwa gini loh yang harusnya Anda lakukan, itu akan jadi lebih baik banget gitu ya. Itu Pak dari saya Pak. Mungkin tambahan dikit ya. Ketika ngobrolin tadi pengalaman TKDN di industri ponsel ya, itu kan sebenarnya semangatnya awal itu bikin TKDN, karena kebetulan saya juga di situ cukup lama ngurusinnya ya, maju untuk TKDN itu pas dulu. Nah itu ada satu semangat yang sebenarnya walaupun saya waktu itu kerja di vendor global, tapi saya juga bisa memahami gitu, karena waktu itu Indonesia itu udah defisit neraca perdagangan itu tinggi banget. Dan defisit terbesar di luar migas itu adalah elektronik, yaitu ponsel. Impornya besar banget, yang itu ternyata berpengaruh terhadap defisit neraca perdagangan hingga 3 tahun berturut-turut. Wow. Itu, jadi gimana cara ngeremnya, mau nggak mau harus TKDN. Sebenarnya konsep TKDN itu bagus, karena memaksa adanya transfer knowledge juga waktu itu. Sampai tiba-tiba adalah yang namanya TKDN software. Nah, itulah yang membuat segalanya berantakan, dan itu nah ini Pak Sarkim komentar, Pak, Apple bukannya belum ada pabrik atau tidak dirakit di Indonesia? Iya, karena Apple waktu itu komitmen investasi senilai sekian ratus juta dolar waktu itu tanda tangan, nggak tahu sekarang reportnya seperti apa. Ya, saya kira gini Mbak, sebenarnya TKDN, kalau saya sepakat dengan TKDN ya, walaupun kita harus atur, karena kemarin kesusahan juga ya ngitung TKDN, karena basisnya adalah proses atau cost base? Kombinasi Pak, jadi dia tuh ngambil dari software sama 4G gitu, dikombinasikan. Jadi itu agak susah memang. Tapi udah mulai kebentuk lah ya untuk IoT, kebetulan karena kami juga apply untuk IoT, jadi udah. Jadi benchmark ya Kang Andri ya, sharing ya. Iya, bisa. Nah, poinnya adalah kalau TKDN walaupun masih agak ini, saya sepakat karena itu sebenarnya yang melindungi gitu. Kalau modul versus produk jadi ini kan tadi, sorry to say ya, maksudnya itu kan agak kalau tujuannya semangatnya melindungi market, pemain, players ataupun consumer, not really gitu ya sebenarnya gitu. Karena ya yang penting kan secara teknikal kita ngelihatnya kan memang yang paling penting modulnya kan gitu, yang harus comply. Begitu sudah dipakai di produk jadi sebenarnya itu nggak terlalu ini. Nah mungkin kita bisa treatnya kan kayak ini ya, perangkat non HKT jadinya gitu. Jadi kalau perangkat HKT ya udah biarin aja kayak gitu kan. Tapi kalau perangkat non HKT mungkin ada revisi atau penjelasan ya, maksudnya peraturan di level menteri atau per dirjen misalnya yang menjelaskan teknisnya. Saya kira mungkin perlu diobrolkan ke sana gitu. Jadi saya kira cukup modul aja. Jadi maksudnya upaya-upaya dari Pak Jo gitu ya untuk mensertifikasi dan menguji modulnya itu tidak sia-sia kan gitu. Jadi kita tinggal pakai dan kita bisa menjustify Pak ininya ya gitu, harganya. Kan misalnya harga Pak Jo sedikit lebih mahal daripada modul-modul buatan misalnya Seed Studio gitu. Ya, kemarin kan saya udah cerita Pak Jo jual 100.000, Seed Studio jualnya 90.000. Nah, tapi saya tetap pilih Pak Jo karena saya udah nggak perlu sertifikasi lagi kan gitu.
Nah, kalau logikanya gini, kalau saya harus sertifikasi dua-duanya, ya saya pakai Seed Studio aja gitu. Ya kan? Tapi kan lebih murah kalau Pak Jo sertifikasinya, karena ada komponen yang berapa setengah juta itu. Nah ini Fit, yang tadi mungkin nggak ketangkep ya tadi aja ya. Jadi ada beberapa pemikiran yang tadi itu yang saya sendiri juga ditanya di kontes dari internal, kenapa Pak Jo harus sertifikasi, kenapa ini dan lain-lain itu. Karena faktor yang hilang itu kayak sorry ya, maksud kayak take it for granted. Ceritanya ya udah, gua sertifikasi aja. Ceritanya tetap bayar sertifikasi ulang kan. Nah padahal ada angka yang bisa di save di situ. Itu yang belum ke expose keluar sih sebenarnya sih. Nah angkanya itu lagi kita cari nih. Apakah kita cari benar? Iya, apakah benar lebih murah berapa? Misalnya 5 juta. Berapa persen atau berapa ya. juta? Betul. Itu kita cari. Nah tadi balik tadi ke yang semangatnya Pak Sugeng juga, Andri juga untuk mereka bisa masuk dan sertifikasi sehingga kita bisa pakai. It's a good inisiatif. Jadi kita dari Asioti bisa ngedraft itu sebagai dasar. Kalau Quacktail mau masuk sebagai modul komunikasi LoRa, lu harus sertifikasi. Seperti itu. Untuk memudahkan pengembang-pengembang IoT Indonesia tinggal sertifikasi device-nya. Ini terlepas ya kalau memang nggak bisa berubah aturannya. Tadi kan kita udah bilang itu ada dasar aturannya. Kalau memang nggak bisa dirubah, ya udah kita harus menelan inilah. Tapi along the way mungkin kita bisa mikirin nih. Saya pernah punya mimpi untuk perangkat IoT itu sertifikasinya malah kalau bisa single certification. Misal SNI aja sudah. Kayak tadi kan FCC kan satu aja, udah selesai. Memang di dalamnya ada safety, ada frekuensi, ada apa, seperti itu. Tapi single biaya. Ya, SNI masih lama kayaknya Pak. SNI masih lama. Janganlah. Timnya SNI gimana nih? Ya ngomong tim SNI ada di sini juga. Allah, gimana nih sendiri. Nah ini tadi ada yang menarik nih dari Pak Zulkifli. Kalau misalnya sertifikasi sementara untuk yang masih POC atau test market, sebenarnya kalau masih uji coba trial itu masih bisa, tidak perlu disertifikasi sih sejauh ini sebenarnya. Uji coba ya, judulnya trial ya. Nah itu terus paling nanti ada surat pemberitahuan aja. Mungkin tadi mau nanya Mbak, jadi ya. Nambahin ya. Boleh. Zulkifli dari Zebra Cross juga. Mau nanya, jadi kalau misalkan kita punya, maksud saya tadi itu ibaratnya yang tadi kan kita diskusi ini bagus nih dari Mas Andri dan juga Pak Jo juga. Jadi kalau misalkan kita bisa per modulnya ya. Jadi modulnya udah specified gitu. Misalkan kita pakai modul A yang udah tersertifikasi gitu. Nah, tapi dari perangkatnya sendiri kan kita tetap harus ya itu lagi ya diajukan sertifikasi lagi gitu. Nah, maksud saya selama misalkan untuk startup ataupun yang kita masih project based lah, ibaratnya masih test the market gitu. Kita bisa mungkin bisa diajukan proposal ya temporary sertifikasi gitu loh untuk alat-alat itu, perangkat itu gitu loh. Jadi sudah mungkin dengan biaya yang mungkin lebih murah gitu dibandingkan yang mungkin dari 16 juta mungkin hanya 50% ataupun 30% yang sifatnya temporary sampai kita dapat satu desain yang pas kan, karena pasti kita the market ini pasti kita akan iterasi Mbak. Jadi nggak mungkin kita sekali bikin wah udah bagus banget gitu kan, agak susah gitu. Mungkin lebih bagus pasti akan iterasi 1, 2, 3 kali. Mungkin ya kita bikin mungkin berapa kali sertifikasi lah, tapi dengan biaya mungkin lebih murah gitu. Sampai udah jadi suatu produk yang bagus, yang udah kita jual ke market yang bisa skala besar gitu loh. Itu mungkin bisa juga gitu. Itu hanya tadi kepikiran juga sih kalau misalkan bisa diajukan seperti itu. Pak Sul, yang mendasari sertifikasi berulang itu apa Pak Sul ya, kalau boleh tahu ya saya? Misalkan kayak tadi kayak Mas Andri misalnya ada device-nya Pak perusahaan A ternyata nggak mau klien A nggak mau ada modul ini gitu kan. Gitu. Jadi kan ada iterasi-iterasi itu. Jadi mungkin Mas Andri bisa buat beda tipe gitu. Mas Andri mungkin bisa buat tipe yang fix aja, udah mungkin satu fix ini yang mungkin bisa dijual. Oh ini marketnya 10.000 bakal kejual nih 10.000 gitu. Nah ini berani dah saya sertifikasiin gitu. Tapi mungkin ada tipe-tipe yang cuma tes the market aja, Mas Andri buat cuma 100 biji atau berapa buah gitu, 5 biji, 10 biji, yang mungkin nggak kejual gitu loh.
Itu maksud saya. Jadi ya mungkin sertifikasi ya udah nggak apa-apa lah, mungkin cuma bayar 5 juta atau 2 juta misalkan untuk alat ini misalnya, untuk sertifikasi temporary. Ya toh hilang juga 2 bulan lagi hilang misalkan, seperti itu ya. Sertifikasi temporary base gitu. Boleh tuh Mas dimasukin ke saran di kuesioner biar nanti bisa kita ajuin tuh idenya. Ya kan? Ya, saya kira ide tadi mirip dengan Pak Antoni tadi kan. Jadi sebenarnya ya kita pengen dengar sih. Ya kita dari asosiasi pengen dengar langsung. Kan kalau kita ngomong di sini khawatirnya tidak recordingnya ada ya. Cuma nanti begitu kita ajukan nggak jadi bukti valid tuh kalau kita nggak terlalu valid gitu. Semuanya ada datanya gitu. Ada datanya, betul. Setuju. Ya. Jadi tolong di set aja Mas ya, tolong diisi di kuesioner. Masih cap jempol juga nggak, Bu? Apa Pak? Masih cap jempol juga Bu Vita? Nggak usah, kuesioner aja cukup Bapak. Kita percaya kok. Jadi biar ini apa Cuman namanya? gini Mas Glupi, Pak Antoni juga mungkin ya. Saya mau kalau saya berpikir sebagai regulator gitu ya, kan pertanyaannya ya zaman-zaman dulu waktu kita ngegolin Lora juga kan banyak pertanyaan gitu. Nah mungkin kalau saya berpikir dari perspektifnya regulator, pertanyaannya gimana nih supaya nggak diisengin nih gitu. Maksudnya diisengin itu dengan kemudahan-kemudahan tadi, kan ada aja kan pemain-pemain yang bandel kan gitu. Gimana tuh supaya full proof lah gitu si ininya gitu, revisi regulasinya ataupun nanti kemudahan-kemudahan itu tidak mudah untuk dicari celahnya untuk dimanfaatkan gitu. Ada saran nggak gitu kaitan dengan tadi ya kemudahan POC tadi gitu misalnya? Menurut saya mungkin kembali ke angka aja ya. Kalau buat saya pribadi gitu, kalau saya sudah jual sejumlah misalkan 50-100 unit, buat saya bayar itu nggak akan jadi kendala karena kan sudah proven alatnya. Ini kayak misalkan kayak kenalan kita lah, dia lagi develop satu, terus tiba-tiba dia coba test the market nih, dia test the market belum go to market, tapi kasih POC dulu kan. Nah di situ aja tiba-tiba customer komplain gitu loh, ini kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya apa yang dia develop dia harus upgrade lagi. Nah itu kan bayar lagi. Nah jadi kalau menurut saya kembali ke angka ke nilai penjualannya. Maksudnya kita misalkan kayak tadi di bawah 100 unit, nah itu mungkin ada kemudahan. Nah di atas 100 mungkin sudah lain. Nah terus kalau sudah ketahuan dapat funding seed fund atau sudah sampai seri A dan segala macam, ya itu mah udah lu bayar lah bos. Lu udah dana gede, maksud lu masih nggak mau bayar gitu loh. Menurut saya belum ada perusahaan IoT yang serius A, Pak. Jadi modelnya mungkin idenya Pak Antoni itu kalau bisa saya baca tuh modelnya ada layering ya Pak ya. Jadi kalau misalnya cuma di bawah 10 unit treatmentnya pasti beda dengan yang misalnya penjualannya 50 unit, atau nanti kalau udah di atas 100 unit treatmentnya beda lagi, seperti itu kan ya Pak ya? Ya, menurut saya saya setuju kita perlu proteksi daripada barang-barang masuk di luar. Nah, tetapi jangan sampai proteksi tersebut terlalu sedemikian kuatnya sampai mematikan kita yang baru mau bergerak, kita baru mau jualan. Soalnya gini loh, ada satu startup, ini kasusnya lucu banget. Startup itu kasusnya begini, jadi gini, di Amerika itu ada kasus begini. Peternak ayam itu mereka menjual hasil ternaknya itu ke perusahaan besar. Nah, misalkan mereka ini menjual satu hari itu 100 ekor ayam. Nah, tetapi si peternak nggak mungkin produksi cuma 100. Dia pasti jual lebih dari 100, misalnya 110, 120, just in case ayamnya ada yang mati dan segala macam. Nah, singkat cerita, dia sudah deal dengan kontrak perusahaan A, 100 ekor ayam. Selesai dong. Nah, tapi kan dia masih ada sisa nih, 10 dan 20 ekor. Nah, ini mau diapain? Nah, singkat cerita dia keliling ke semua peternak ayam. Dan dia tanya gitu, lu mau nggak gue bikinin apps? Gue bikinin apps untuk jadi market untuk ayam-ayam sisa ini. Semuanya bilang setuju, mau apa dan segala macam. Dia bikin lah itu apps. Nah begitu apps itu di launching dan segala macam disuruh bayar. Ada yang bayar? Enggak. Kolaps startupnya. Hanya sedemikian. Jadi pada saat POC orang ngomong oke, ini bagus, ini menarik segala macam. Itu gampang gitu loh. Nah, tapi begitu disuruh bayar,
itu lain ceritanya. Orang belum tentu dari 100 orang yang bilang oke, belum tentu 10 akan mau bayar. Nah, itu kendala utamanya. Pak Sugeng pengalaman POC itu. Enggak bayar, Pak ya? Bukannya nggak mau bayar, Pak. Belum waktunya bayar, kan saya tanya deh. Oh, belum waktunya bayar. Iya, siapa sih sekarang ini yang punya proyek sudah gede banget dalam ukuran komersil rupiah atau dolar ya di Republik ini. Cuman kita udah diributin. Kita itu Pak develop LoRa ya sampai mulai dari pakai modul A, B, C. Syukur-syukur kalau Pak Yo udah punya nih modul LoRa yang baru, kita siap tuh pakai tuh. Dan udah certified kan enteng tuh. Nah gitu. Bukannya nggak mau bayar Pak, jangan salah tangkap. Proyek deployment LoRa yang kita lakukan itu aslinya kita itu niru Bukalapak, cuman kita nggak kayak Bukalapak Pak. Jadi kita buang duit itu. Bang duit semua gitu. Makanya waktu diancam udah kalau duit biasa lah, ruginya udah banyak gitu. Jadi bukannya nggak mau bayar, cuman volume atau marketnya itu belum tumbuh, belum ada bisnis yang tumbuh bagus kalau kita ngomong IoT gitu loh. Nah sebenarnya kalau tadi Pak Jo ngomong atau Mas Andri ngomong soal perlindungan, saya lebih setuju menggunakan instrumen TKDN. Walaupun itu nggak rapat-rapat amat, karena saya nggak mau nyebutin industri apa, itu ada hengki-pengki juga di situ Pak. Contohnya, saya mau bikin sesuatu, saya belanja tuh ke Omron, produknya dalam negeri, saya belanja lagi ke ada perusahaan Korea dalam negeri, saya belanja 1.000, saya lapor ke Kementerian Perindustrian yang sertifikasi TKDN, saya sudah lokal, dapat 50 rupiah TKD, stempel Pak. Begitu produksi, impor Pak. Kenapa begitu terjadi? Karena memang tidak ada follow up pemeriksaan implementasi TKDN setelah terima barang, ya. Jadi orang itu yang beli dia bilang, oh, urusan TKDN bukan saya Pak Sugeng, urusan TKDN kan bukan di kami cuma beli. Saya lihat sudah sertifikat dari kementerian, ya kementerian yang tanggung jawab. Kementerian itu bilang kan ada peraturan Menteri Perindustrian nomor 15/16, pengguna barang dan jasa wajib memonitor. Nah, dia nggak mau monitor Pak, karena dianggap itu bukan wewenang saya. Jadi kacau juga. Jadi kalau mau menggunakan instrumen TKDN, sertifikasi dimasukkan di dalamnya, kemudian pengawasannya juga diperketat. Jangan sampai, mungkin sekarang sudah mulai rapat tuh, karena ada satu institusi yang melibatkan salah satu direktoratnya untuk mengawasi TKDN. Dulu mah kagak ada. Nah, jadi saya usul Pak, kalau mau perlindungan ke pemain dalam negeri, yang pertama dirancang dulu pasarnya. Jadi orang-orang yang memang mau belanja IoT udah lalu nggak usah khawatir. Dalam negeri itu di Bandung ada jagoannya dari Mendekat. Polytron juga sudah punya produknya. Tapi ya sudah, mulai dari sekarang aja. Ini ada teman Pak mau pakai IoT jumlahnya jutaan, masih ragu Pak. Menganggap bahwa oh ini belum legal, oh ini nanti teknologinya berisiko ini berisiko itu. Padahal saya udah nyoba Pak. Sebanyak 2.000 itu aja nggak dipercaya Pak, gitu loh. Jadi menurut saya kalau melindungi jangan sepotong, jangan sertifikasinya saja, marketnya juga dibantu oleh pemerintah dengan cara menginstruksikan semua BUMN, BUMD, termasuk BUMD ya, badan usaha milik desa, itu kalau mau beli IoT pakai dalam negeri, kan teman-teman IoT sudah punya tuh, gitu loh. Jadi marketnya ditumbuhkan dulu, didorong, dipupuk. Kalau perlu dibawain parang, kalau mau beli pakai punyanya teman-teman IoT. Nah, kalau pasarnya nunggu Pak, Masya Allah disuruh bayar pajak berapa pun saya yakin mau Pak. Jadi bukan mau menghindar untuk tidak mau bayar, tapi memang bisnisnya belum nunggu Pak. Ya, jadi sertifikasinya didorong, perlindungannya didorong, marketnya juga didorong. Nah, saya kira itu Mas Andi dari saya. Jadi saya tambahin aja, sorry ada yang belum. Jadi terutama untuk ini Pak, TKDN yang kecolongan itu ada di sekarang ini, era sekarang ini itu ada di TV Pak Mas Yan Pak. Jadi TV impor itu meskipun ada TKDN 20% tetap bisa masuk, entah somehow ada lubangnya, itu yang masih kita cari. Tapi Pak, yang TKDN untuk smartphone terlepas dari yang di-share sama Vita ya, karena TKDN smartphone itu saya perjelas ya, ada 3 segmen, 3 aturan, hardware, software, dan Apple Pak.
Ini khas Apple, Pak. Jadi saya Khusus kalau ngomongnya, khusus Apple. Yang Samsung jangan coba-coba nyentuh ke Apple dong, gitu. Bisa disentuh tuh. Nah, itu Pak. Nah, di TKDN smartphone itu agak ngunci, Pak. Karena gini, betul Bapak tadi bilang. Karena Bapak waktu mau submit postel, itu harus share sertifikat TKDN dulu. Baru bisa nerbitin postel. Tanpa sertifikat TKDN, nggak akan dapat postel. Itu kuncinya di situ, Pak. Berarti ada 2 kementerian. Kemenperin dengan Kominfo yang saling ngomong ya di situ ya. Nah itu. Nah tapi untuk IoT semangat saya dari dulu itu salah satu penentang TKDN untuk IoT. Kenapa? Saya itu khawatir market belum tumbuh, udah di berbagai macam obstacle yang ada. Jadi kayak orang lari lompat galah itu ceritanya kalau nafasnya kuat ya selamat, kalau enggak ya jatuh gitu loh. Itu jangan dulu. Jadi semangat saya adalah gimana internal Indonesia, pengembang-pengembang IoT ini bisa dapat funding. Dapat funding berarti marketnya akan tumbuh, Pak. Nah, kalau dapat funding, market tumbuh, berarti ekosistemnya udah bisa di jumpstart untuk hidup. Nah, kalau udah hidup, harusnya siap untuk gelut, Pak. Nah, di market. Nah, seperti itu. Jadi, yang saya berusaha selama ini, nanti kalau mau kemanapun itu adalah orang Indonesia itu investor terutama ya, Pak ya. Itu susahnya minta ampun, Pak, kalau disuruh invest di perusahaan hardware. Jadi untuk IoT ini sebenarnya salah satu fungsi IoT nanti itu salah satu mesti paling kuat di situ, menjembatani investor untuk masuk ke hardware. Jangan ke software doang. Jadi kalau mau investasi Tokopedia, Gojek itu pasti antri, Pak. Tapi coba kalau tadi misalnya Pak Antoni, Andri mau series A, Pak Antoni mau angel investor dulu. Coba ada yang investor yang udah dalam pembicaraan yang sangat getol untuk ngejarin. Masih belum, karena mereka khawatir di hardware itu kan valuasinya cepat, Pak. Hardware ini sukses, setelah itu hardware berikutnya apakah sukses dan lain-lain itu. Seperti itu. Jadi saya sih kepinginnya adalah kita bantu government untuk buat regulasi, pagar-pagar yang mau kita pakai. Nah, sebelum ada aturan yang tiba-tiba muncul tanpa kita kawal, nah akhirnya nyulitin kita. Karena TKDN itu sampai sekarang, Pak, itu biayanya 30 tadi itu yang Andri bilang 30 sampai di atas itu anggap aja 50 juga. Dan itu bukan uang kecil gitu loh. Tadi untuk sertifikasi, uji aja udah teriak. Apalagi kena TKDN. Kalau bisnisnya nggak jelas, wah. Tapi mungkin gini Pak Jo, kalau TKDN kan bentuknya rekomendasi kan, saran gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat aturannya, saya lupa tuh peraturan ininya ya, undang-undang dan peraturan PP berapanya. Tapi intinya kan kalau perusahaan atau institusi yang pemerintah misalnya atau yang dibiayai oleh PBN disarankan atau diharuskan menggunakan produk TKDN. Tapi kalau swasta kan enggak sebenarnya kan. Betul. Tapi disarankan menggunakan produk-produk TKDN. Artinya tetap sih sebenarnya yang belum punya TKDN pun tetap bisa bersaing sebenarnya. Cuman ya tidak kemudian dia kalah bidding atau apa, itu urusan lain ya gitu ya. Artinya tetap bisa berbisnis. Nah, kalau sertifikasi yang kita lagi obrol ini kan sebenarnya kan nggak ada, itu kan udah kewajiban kan gitu. Iya. Jadi mau nggak mau harus diikutin kalau kita mau ikut aturan ya. Betul. Nah, jadi saya kira sebenarnya proteksi konsumer terutama dengan bantuan TKDN ini tetap bisa gitu. Walaupun teman-teman tidak harus apply TKDN dan tetap bisa berbisnis kan gitu. Kalau yang sertifikasi kan nggak bisa berbisnis basically kan sebenarnya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau kan sebenarnya. Ya. Nah itu saya kira selain kita bicara ini ya, kita tetap perlu mengusulkan tadilah entah penurunan biaya atau entah tadi misalnya menggunakan instrumen layering tadi itu kan itu satu jalur kan. Ya. Tapi jalur yang lain TKDN tadi itu sebenarnya penyerta saya kira gitu, pelengkap ya maksudnya. Cuma TKDN harganya juga harus dinego juga. Turunin, kalau pasti. itu mahal banget soalnya. Pasti. Dan bisa lebih mahal daripada sertifikasi ya toh. Cuman kan kalau TKDN dia nggak per tipe Mbak gitu.
Per tipe dong, Dri. TKDN per tipe loh. Per tipe. Per tipe, Kang. Per tipe. Per tipe, Dri. Jadi, ya, tapi tipe di sini misalkan gini, Apple ngeluarin iPhone gitu. Ya. Terus ketika dia ganti seri itu harus TKDN lagi. Harus TKDN lagi. Jadi iPhone 12 TKDN sendiri, iPhone X TKDN sendiri, kayak gitu. Bahkan dulu saya punya pengalaman di kantor yang lama punya BTS namanya series 9300 ya, 9300 A, B, C, itu TKDN-nya satu-satu. Satu-satu. Mahal. Itu. Jadi yang kayak gini, Dri, yang perlu kita cikan bareng teman-teman semua di anggotanya ASIOTI, jangan sampai kita buat policy justru malah backfire gitu loh. Jadi perlu hati-hati banget di situ. Nah, saya setuju dengan adanya TKDN karena itu akan melindungi produk dalam negeri. Cuman pengawasannya juga plus biayanya. Oh iya, saya mau info teman-teman di sini kan banyak startup nih. Ya sorry ya, maksudnya kalau pajak Anda udah pakai yang berapa tadi 4,4 M ya, 4,8. Itu sebenarnya setiap unsur pengembangan Anda bisa dapat yang ini loh. Peraturan mana ya yang 200% pengembalian pajak gitu ya. Jadi kalau untuk ngajarin anak SMK 300%, jadi berapapun biaya yang dikeluarkan untuk ngajarin anak SMK itu dibukukan dengan baik, itu akan dikembalikan negara 3 kali lipat dalam bentuk potongan pajak. Kalau untuk R&D 200 kali lipat. 200%. Ya, 200%, sorry, 200%. Nah, nggak tahu apakah itu mau dipakai apa enggak, itu ya sebenarnya ya kalau nggak dipakai sayang sih sebenarnya, kalau selama pajaknya kita beres ya. Seperti itu. Cuma dokumentasinya harus rapih biasanya. Untuk Betul. Betul. Selain itu kalau memang pajak kita beres ya mereka paling banter periksa, ya udah periksa silakan lah, kan PT juga gitu. Seperti itu yang keinget tadi. Yang lain ada yang tanya nggak? Itu banyak pertanyaan tuh Pak. Mana ini? Wah, Pak Antoni terima kasih setuju sama saya nih. Yang tadi ya, yang Pak Edi itu ya, yang saya bingung itu kalau ada refund, Pak. Di Indonesia itu ada Kominfo sama bukan ekonomi apa? Enggak, yang Ibu tadi itu dari Kementerian Keuangan. Itu Pak, itu kalau masuk oke, keluar Jadi itu Ibu negara. Semua yang sudah masuk ke Ibu negara tidak bisa. Gitu Pak. Jadi itu jawaban dari kita sih. Sementara pengalaman pribadi juga Pak ya. Seperti itu. Jadi kalau udah masuk, Anda udah bayar, setelah itu minta didiskon, agak susah Pak. Agak susah. Jadi kalau dibuat staging sekalian gitu ya. Nggak usah refund. Tapi kalau berurusan dengan ini nanti Pak akan ada chaos di market. Misalnya barang Anda jadi favorit gitu ya. Antara barang yang sertifikasinya legit sama yang barang yang sertifikasinya udah habis, itu bisa backfire juga tuh. Jawabnya susah Pak, karena yang survei di jalan itu belum tentu mengerti barang mana yang sudah diizinkan oleh Kominfo, yang mana yang belum. Seperti itu. Mungkin buka satu pertanyaan terakhir kali ya Pak Jo ya. Udah mau. Iya, itu tadi ada satu lagi Pak Didi. Andri, itu gimana Andri? Ya, Mas Maulana tadi katanya, Mas Maulana tadi udah. Ya, mau tanya. Silakan. Kalau tadi kan ngomonginnya modul yang jadikan satu sama jadi satu di PCB, terus sudah beda perangkat ya, kita dihitung beda perangkat. Kalau misalnya Pak Jo ini ngejual bentuknya modular, jadi tinggal mancepin tok. Ya. Jadi sensor tinggal tancepin, itu apakah sudah termasuk beda perangkat atau misalnya kita beli paket beli receiver, aksesorisnya sensor apa, itu apakah bisa masuk? Maksudnya sudah bebas mesti sertifikasi lagi? Enggak, mesti sertifikasi lagi. Iya, karena di Indonesia nganutnya gini, berupa produk jadi, ya produk jadi. Nah, yang baru sertifikasi itu adalah modul. Nah, benefitnya apa? Tadi yang kita omongin panjang nih. Kalau dalam produk yang Anda jadi ini itu misalnya dengan Arduino misalnya ya, modul komunikasinya LoRa on top. Nah, nanti setelah jadi produk ini sertifikasi, tapi
Anda nggak perlu melakukan uji lab terhadap modul LoRa-nya tadi itu. Karena sudah punya sertifikasi, tinggal disertakan aja. Jadi nanti waktu diterbitkan kayak handphone Anda, ada postel izin ini, itu kalau di search di QR code-nya, itu akan nge-refer-nya ke produk Anda. Gitu. Bukan ke modul. Nah, ke produk. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Tapi untungnya Kominfo-nya kita itu masih secara lisan, belum ada secara tertulis. Kalau masih untuk trial market, oke lah. Tapi kalau memang udah dijual secara resmi, itu harus license bayar postal. Ya, Gitu, dan Kominfo sangat bisa diajakin ngobrol ya. Kayak waktu itu aja kita yang LoRa frekuensi 920 923 kan juga dibantuin juga gitu hitungannya. Sampai akhirnya LPWA itu bisa ditetapkan di frekuensi 920 923 gitu dengan penuh berkali-kali uji gitu Andri ya. Ributnya dengan telco juga kan karena nyenggol-nyenggol. Kabar baiknya dan lain sebagainya. Ini kan lagi kumpul semua di sini nih. Kabar baiknya kan ini si Pak Teguh Prasetya juga lagi ya dari Asioting juga lagi ngelempar ke 433 nih. Ya, semoga bisa segera ditambah. Jadi tidak hanya 920 923 tapi juga di 433 ini lagi kita usahakan dari teman-teman Asioti. Termasuk semoga dari Pak Ketum ya, Pak Teguh ya. Sama Kominfo. Silakan. Ya, Ajo. Terakhir Pak Sugeng, monggo silakan Pak. Iya, kenapa nggak dari 920 sampai 925 aja Pak? Modulnya satu. Yang 925 ada itu Pak. Ada itu Pak. Ada operator Pak. Iya. Kita bandnya cuma 125 Pak, dites aja Kak mana-mana kok itu. Mereka justru yang intervensi kita. Karena mereka bayar BHP Pak, kita unlicensed. Kecuali kita sama-sama berbayar. Tapi lagi deh. Iya itu treatmentnya itu. Karena mereka bayarnya mahal Pak, BHP Pak, mahal banget. Tapi kalau dengan 433 Pak, itu kan untuk remote kan lebih bagus tuh Pak. Itu juga mengkhawatirkan loh Pak kalau untuk operator Pak. 433 itu kalau komunikasinya on paper itu katanya ya 50 kilo. Itu ya mengerikan sih sebenarnya kalau punya device kayak gitu. Ngomong lah tinggal 10 kilo aja. Lumayan. Tapi antenanya harus panjang Pak. Betul. Kan nanti gateway-nya Pak, tergantung gateway-nya. Semakin dekat gateway kan. Jadi yang mendekat bukan antenanya si device Pak. Modulnya bukan. Gateway-nya Pak yang akan dekat Pak. Lanjut. Okay. Ya, okay. Monggo. Mungkin itu tadi terakhir penutup dari Pak Sugeng ya. Ini udah mau jam 4. Iya nggak kerasa hampir 2 jam diskusinya, seru juga. Alhamdulillah udah ada mengerucut nih ya, ada beberapa kesimpulan kayak misalnya mungkin kita coba untuk ada permohonan penurunan, terus udah gitu layering dari sisi jumlah unit seperti itu. Mohon teman-teman nanti habis ini akan kita kirimkan email juga untuk materi yang tadi, juga untuk kuesionernya gitu, link kuesionernya mohon dapat diisi dengan sebaik-baiknya. Saya mohon banget feedbacknya karena ketika kita nanti ngobrol gitu dengan teman-teman dari Kominfo gitu, ketika kita ada datanya juga itu nanti akan memudahkan dari teman-teman regulator juga untuk untuk nge-raise gitu isunya gitu, karena sudah ada masukan yang konkret dari pelaku industri gitu. Seperti itu sih Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon dibantu. Kayaknya itu aja, nanti mungkin pembicaraan selanjutnya bisa kita diskusikan lagi. Pak Jo itu udah bilang feel free untuk ngopi bareng Pak, tadi udah ditanyain Pak sama Pak Abi, mau kapan, besok jam berapa gitu. Ntar offline aja ya, kita ngopi barengnya, jangan lupa ngopinya jangan banyak-banyak soalnya masih physical distancing. Saya nggak berani kalau berbanyak. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di acara sharing selanjutnya. Mungkin nanti kalau Kang Andri TKDN sudah berhasil bisa sharing ya Kang Andri ya. Prosesnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore. Yuk, salam.